Saya jadi crazy, yo pelajari, jangan pakai emosi. Mencari Tuhan dengan logika, mesti berani. Jangan ditunggu, coba dijemput. Yuk ngaji kawan. Assalamualaikum. Rizko, mic-nya error. Rizko, mic-nya error. Sabar ya. Sabar. Nah, keluar. Cek Bisa kok. tes udah. Makanya cari kostum yang aneh-aneh, ribet kan? Itu nggak bisa nutupin kepala itu kupluknya tuh. Iya, gua nggak bisa pakai headset tadi, ya udahlah gini aja. Lo lah. nggak mempertimbangkan headset Nggak tuh jadi. gini dong. Cucu. Nggak jadi Luffy gua ya, kayak jadi tukang kebon begitu ya. Loh, Luffy kan rambut aslinya tinggi itu. Oh gitu ya. Iya, cuman masuk di topi. Iya, aku tuh mau menghormati Ustadz Felix kan suka ngomong-ngomongin One Piece gitu kan. Jadi aku mau jadi karakter One Piece begitu. Oh gitu. Oh, iya. Aduh. Iya. Cuma Aku lagi menghormati ini mahasiswa. Apa? Kenapa? Jadi mahasiswa perjuangan. Oh, aku kira lu lagi cosplay Sylvester Stallone Rambo. Astaga. Duh, gagah sekali ya Rambo. Lawas banget. Kok Rambo? Iya Rambo, kamu ya, yang bertempur di Vietnam itu ya. Aku baru nemu sesuatu. Apa? Ternyata kalingkingku bisa masuk balon. Dan ini adalah balon boraks. Balonnya kok disensor? Iya disensor, jadi orang jadi curiga ya. Iya, ini megang apaan? Kayak balon-balon haram begitu itu. Iya, maksudnya kalau nggak disensor kan ya balon ya. Ini kan orang jadi curiga ya, kayak gue megang apaan gitu. Iya bener, aduh. Malah bikin. Jadi kadang sensor tuh bukan malah membuat baik, malah bikin orang suzon. Curiga, iya bener. Iya, ada apa di balik sensor itu? Aduh. Jadi mending dibuka aja, nggak usah disensor. Buka gitu. aja, aduh. Buka, jangan dong. Aduh. Nah, pagi hari ini bersama berapa orang nih kok? Sekarang sudah 170. Oh, ada beneficia, ada Wajdi. Nggak ikut ngelem lagi. Iya, Masya Allah. Kita nggak perlu ngelem, otak kita sudah meleleh 4 hari kurang tidur begini. Oh iya benar. Jadi dan aku tadi hampir bablas, baru malam ini aku bisa ketiduran tadi dan ya Allah hampir lupa. Gimana rasanya ketiduran? Sudah lupa rasanya tidur saya, jadi begini. Aku tadi udah nyoba nyetel alarm, tapi ternyata nggak berguna karena aku nggak bisa tidur. Rusak jam tidur kita. Rusak jam tidur kita. Aduh. Ya Allah. Ini dari siapa lagi? Dari Syatir. Syekh ketiduran di padang mahsyar. Syekhnya udah lupakan. Takutnya ada Ustadz Umar Mita lagi di sini Ustadz. Nih Ustadz. Rajin banget Ustadz Umar pagi-pagi di sini. Ampun Ustadz Umar Mita, saya tidak mau lagi seperti itu Ustadz Umar Mita. Iya, dia sekarang jadi One Piece. Iya Ustadz, saya sudah jadi Luffy Ustadz. Luffy Ahmad. Raffi dong. Oh gitu ya, bukan ya. Raffi Kaduri. Zaman kapan itu? Siapa itu? Iya. Penyanyi zaman bapak gua itu. Iya. Aduh, Bang Fuad jadi Atta. Jadi Atta dia. Atta. Gimana kalau kamu jadi Aurel kok? Aduh. Aku izin mama. Iya, mama dulu ya, Krisdayanti. Aduh, bapakku Anang Hermansyah dong. Jangan sampai gue ngejulitin Krisdayanti nih. Aduh. Jangan mancing-mancing nih. Iya. Aduh. Iya, siapa lagi nih? Coba komen dulu lah, mau 100-an orang. Ada Habs. Nama apaan Habs? Mungkin yang bener dong. Namanya Hapsah gitu. Kalau mau komen itu ke all panelists dan attendees ya. Iya, jadi gue
Iya, kecuali nanti pas materi dimulai. Iya, kalian itu komennya ke all panelis doang, cuma gua yang Iya, baca. jadi yang cuma teman-teman- kita doang yang baca, teman-teman teman-temannya lain nggak bisa nggak baca. Kalian wah. Apa? Hanif Nugroho di Prancis nih lagi-lagi betah amat ya. Di sana nggak ada kajian ya di Prancis ya? Di Prancis jauh-jauh. Maksiat dong. Jangan dong. Oh, jangan Ngomong jauh itu Oh. mode untuk mempertahankan keimanan. Oh, dia nggak Mumpung di ngikutin sana minoritas. fashion. Oh gitu. ya. Nah yang di tempat mayoritas ini maksiat. Jangan dong. Jangan dia. Kita harus mencontohkan yang Kan anti baik. mainstream jadi orang mah. Masya Allah. Sudan hadir tuh, datang hadir lagi yang dari Sudan. Masya Allah. Di Sudan kurang kajian apa sih? Di negara gitu Ulama banyak. Wong Tahu Ustadz Abdul Somad aja sampai sekolah di sana. di gurunya Sudan. di sana. Lu malah sekolah di Indonesia. Kalian nggak ngelihat apa ini? Luffy begini, Hina begini. Kamu mau agama apa yang kamu harapkan dari Luffy? Iya. Aduh. Aduh. Jerman hadir, Jerman. Mutia Aulawiyah, Masya Allah. dari Oh, ini Mbak negara Mutia sosialis hadir. Enggak lagi dong, mereka sudah Udah nggak lagi ya. kapitalis. Berkapitalis. Tembok Berlin ya. udah rubuh. Iya Yo, dong. Luffy kok Luffy kaosnya Ikro. Luffy kaosnya Ikro. Luffy kan Aduh. sekarang Alif Batasa. Dia belajar membaca dan menulis. Luffy hijrah, iya. Aduh, ya udah deh, makasih buat teman-teman yang udah hadir ya. Nah, hari ini Iya. mau tanya dulu dong, siapa yang baru nonton sekarang? Ngapain aja kalian beberapa hari ini? Kalau baru nonton Itu sekarang. maksudnya kan Hah? itu. Gimana Maksudnya yang dong? semalam nggak ikutan, Oh, jadi baru sayang baru banget. sengaja nonton sekarang nih. Aku banyak. Ya Alhamdulillah. kasihan kalian tidak menonton Syekh yang live dari Iya. Padang Mahsyar ya, kasihan Iya. sekali kalian. Tapi mereka berkesempatan lihat Luffy. Oh, Masing-masing iya dong. punya keunggulan masing-masing gitu. Luar biasa, ya iya. kan? Oh, Hmm. kalau sekarang nih dari Jepang berarti ya. Rizko bisa bahasa Jepang coba Kong? Omaewa namaewa moashindeiru. Oh, artinya Artinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nggak ada nyambung, nggak Bahasa nyambung. Arab juga tuh ya. Iya. Iya, tuh ujungnya bahasa Arab bukan Oh gitu. bukan bahasa ini. Oke, sekarang hari ini Ya. kita akan putarkan dua materi dari dua pembicara paling epic. Oh, luar biasa. Siapa Ustadz yang pertama? Yang pertama adalah Ustadz Hussein Asadi. Woi, tepuk tangan dong kalian. Ustadz Hussein Asadi. Dengan judul materi Theory of, Of everything. Bahasa Jepangnya. Kok gua bahasa Arab lagi Kok ya? jadi bahasa Arab lagi? Al-kulu teori, kulu nafsin zaikatul maut. Gitu ya. Aduh. Oh gitu sih. Masih kerasukan Jepang. Syekh tadi gua nih, masih kerasukan Syekh. Aduh. Pergilah Syekh. Mana namanya Luffy ya. Luffy itu kalau apa namanya perempuannya Luffy ya. Iya, Al-Lufiyah gitu ya. Al-Fulana. Al-Lufiyah Ar-Robiyah. Al-Lughatul Arabiyah. Nah, kemudian yang kedua ada materi dari Ustadz Felix Xiao. Nah, dengan judul Beyond the Inspiration. Bahasa Jepangnya Di Hiroshima Nagasaki. Nagasaki. Ya, itu bahasa Jepangnya ya. Percayalah. Daihatsu Nah. Shimizu Fujitsu Toshiba. Puji itu Toshiba. McDonaldo. Ya. Nah, Yakult. Kok Yakult sih? Ada yang komen Yakult. Kok begitu? Nah, jangan berlama-lama lagi. Kita mulai dulu dengan doa untuk mengawali pagi hari ini. Ya. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, tadi Rizko doa pakai bahasa Jepang ya? Oh iya, saya pakai bahasa Jepang. Coba dong. Ngerepotin mulu pakai. Kino Shizu Kimi. Lu nyari lirik lagu ini ya? Lu tahu? Bos. Dia cari lirik lagu pasti. Apa ini Tahu gue itu. sembarang tau. Gue tahu itu lagunya. Iya. Ayu itsumo larabai. Kabinitsu kareka toki. Gitu kan, tahu gak?
Langsung kita putarkan video pertama kali ya. Siap. Siap semuanya? Siap ya. Mhm. Nandeska Mana nih? Siap. Hussein Siap, Asadi siap. Ste. Kamu nyari di Google terjemahan pasti. Kagak sembarang juga itu Puan. Uzon terus gua sembarang hidup ini. Habis mata lu kayak lagi baca, padahal gak ada matanya. Ini mata gue udah pileng nih. Pak Ari kagak tidur nih. Mata kok pilek. Iya bener ya. Pilek di hidung. Saking sudah melelehnya otak ngomong aja udah gak jelas. Tahu. Nah, kita putarkan ya video Iya. pertama. Catat nih, pusing-pusing lo, salah sendiri milih jam Iya. segini untuk materi ini. Aduh. Ini materi berat sekali. Iya. The theory of everything, lu bayangin, satu teori aja udah pusing. Ini theory of everything. Iya bener. Buyang-buyang lo ya. Mari Pengantar kita tidur, woi, sahur. Ya, kita putarkan ya videonya. Siap ya? Ya, mari. The theory of of everything. Ichi, ni, chan. Hokage Sugada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Civitas CN Academy, selamat datang di bumi, di tempat di mana banyak masalah terjadi ya. Dan pastinya teman-teman yang di sini juga banyak yang sedang punya masalah tentunya ya. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah finansial dan yang lain-lain. Tapi yang paling bermasalah adalah ketika kita tidak tahu sebenarnya masalah itu apa gitu. Nah, dalam kuliah hari ini saya akan membahas tentang masalah, tentang diagnosa masalah,
tentang solusi dan kita harus seperti apa. Kita akan belajar kira-kira selama 30 menit ke depan. Jadi 30 menit ke depan ini sebenarnya adalah rangkuman dari sekitar 9 tahun saya kuliah. Jadi durasi 9 tahun saya kuliah ini saya ringkas menjadi 30 menit. Jadi perhatikan baik-baik ya kuliah pada kesempatan hari ini. Oke, kita kembali ke tadi ya, tentang apa sih masalah itu dan seberapa parah kalau kita tidak tahu atau tidak bisa mendefinisikan apa itu masalah. Sederhananya kita sering mengenal ada istilah overthinking ya. Overthinking itu kelewat mikir, yang bikin khawatir, yang bikin pusing tiada akhir, atau deg-degan yang tidak berkesudahan. Nah, itu overthinking. Nah, overthinking itu secara sederhana sebenarnya ketika seseorang tidak bisa mendefinisikan masalahnya. Jadi ketika seorang tidak bisa mendefinisikan masalah, maka yang terjadi, dia akan jadi kepikiran terus malah terhadap masalah yang terjadi. Oke, kita masuk kepada pembahasan apa sih sebenarnya masalah. Dalam istilah ilmu pengetahuan ada namanya das Sein dan das Sollen. Das Sein itu realitas, das Sollen itu idealitas. Nah, masalah adalah jarak antara das Sein dan das Sollen. Oke, kalau kita gambarkan misalnya di sini kita gambarkan. Jadi kalau das Sein itu X dan das Sollen itu X aksen, ketika kita mutlakkan, maka ketemu delta X. Nah, das Sein adalah sesuatu yang realitasnya. Sesuatu yang terjadi atau faktanya, sedangkan das Sollen adalah idealnya. Nah, jarak ini yang disebut sebagai masalah, problem ya, atau delta X. Nah, ini sederhananya kayak gini. Misalnya gimana? Misalnya kalau di bidang kedokteran, kita mengenal adanya diagnosa. Diagnosa itu sebenarnya adalah proses menganalisis masalah. Jadi diagnosa itu adalah melihat das Sein-nya kayak apa, kemudian dipahami das Sollen-nya kayak apa. Ketemulah masalah. Dan ketika tidak bisa menemukan masalahnya, tidak bisa mendiagnosa masalahnya, ini akan terjadi masalah berikutnya gitu. Misalnya tangannya gatel nih. Tangannya gatel, kalau salah diagnosa, tangannya gatel, ya udah amputasi aja gitu. Nah, itu kan mendiagnosa sesuatu yang salah, yang kemudian tindakannya juga salah. Padahal cuma gatel biasa, mungkin kegigit nyamuk atau kegigit semut gitu ya, atau kegigit temennya gitu ya, sehingga gatel. Nah, itu kalau diagnosanya salah itu menghasilkan tindakan yang salah. Oke, nanti kalau lucu dikasih efek ketawa ya, jadi biar nggak garing gitu. Oke, next. Jadi itu ketika dokter melakukan diagnosa terhadap pasien, itu adalah analisis terhadap masalah. Dia melihat realitasnya kayak apa, faktanya kayak apa. Makanya ketika kita dokter ditanya gejalanya kayak apa, kondisinya kayak apa, kemudian diperiksa tekanan darahnya kayak apa gitu. Diperiksa pakai alat tekanan darah, tekanan darahnya 150. Kemudian diperiksa lagi misalnya suhunya ini 45 derajat Celcius gitu. Nah, dari tekanan darah dan suhu itu dokter biasanya sudah bisa menilai ini gejala apa. Dilihat nanti juga warna kulit, warna mata, kemudian ada simptom apa gitu ya. Itu bisa mendefinisikan masalah. Nah, pada saat yang sama dokter juga punya apa yang disebut sebagai das Sollen, sesuatu yang menjadi idealitas. Misalnya orang sehat itu tekanan darahnya 120, tadi diperiksa 180, berarti kan nggak ideal tuh. Ada jarak antara realitas dan idealitas. Jaraknya berapa? Jaraknya 120, di sini 180, selisihnya 60. Nah, makin
panjang selisihnya atau makin jauh selisihnya, maka masalah makin besar. Misalnya ternyata tekanan darahnya 240, wah itu tekanan darah tinggi banget itu. Gitu. Atau suhunya tadi 45, padahal suhu yang normal itu 36 atau 37. Ketika 45 itu berarti suhunya tinggi. Semakin tinggi semakin tidak normal, semakin ada masalah di situ. Nah, dokter melakukan diagnosa atas masalah. Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga kayak gitu. Jadi kalau kita presisi melihat realitasnya, kemudian dibandingkan dengan idealitasnya kayak gimana, maka nanti kita bisa mengambil tindakan yang tepat, mengambil resep yang tepat. Kalau tidak bisa melakukan analisis atas masalah, yang terjadi apa? Ya kita khawatir, kita overthinking. Misalnya demam sedikit ya, padahal demam biasa. Tapi kita sudah menduga-duga, jangan-jangan ini COVID gitu. Terus kita minta di isolasi misalnya, isolasi di Wisma Atlet ya, selama 14 hari. Padahal itu demam biasa. Nah, ketika presisi bisa melihat masalah, misalnya kemudian dites, ternyata cuma demam biasa, tidak ada gejala apapun. Nah, ternyata cuma ya butuh istirahat saja sebentar di rumah. Kenapa? Karena kalau kita tidak berhasil memilih mana yang menjadi masalah dan mana yang tidak menjadi masalah, maka kita akan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Nah, justru inilah yang disebut masalah berikutnya. Jadi menghabiskan waktu tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak efektif juga tidak efisien. Nah, itulah masalah. Oke, kira-kira paham ya? Nah, karena judul kuliah hari ini adalah the theory of everything, jadi teori atas segalanya. Intinya ilmu pengetahuan, kemudian profesi-profesi ini dibangun atas dasar pendekatan tadi, das Sein, das Sollen. Profesi apa misalnya? Ini di depan saya ini misalnya ya, kameramen. Kameramen itu punya apa yang disebut sebagai das Sein. Tapi mereka juga paham apa yang disebut sebagai das Sollen-nya. Seharusnya gimana? Kalau lagi merekam atau lagi syuting kayak gini ya, lagi live gitu ya, itu dipastikan tempatnya terang. Jadi idealnya itu wajahnya kelihatan, kemudian suaranya itu clear, kemudian kalau kita nulis di sini itu juga kelihatan. Makanya kemudian dari situ dibuatlah tindakan, dibuatlah resep untuk mengoptimalkan profesinya sebagai seorang videografer. Atau kalau di sini ada yang menjalankan tugas sebagai audioman. Kalau perlakuannya salah, maka hasilnya juga akan nggak bagus gitu. Nah, itu bisa disimpulkan sendiri. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa seperti itu. Jadi ada problem pribadi, ada problem keluarga, ada problem di masyarakat, kemudian ada problem negara mungkin dari sisi finansial, kenegaraan, hutang, kemudian apalagi hukum dan seterusnya. Itu perlu melihat realitasnya kayak gimana, idealitasnya kayak gimana, sehingga kita bisa memetakan masalah. Nah, setelah itu kita bisa menyimpulkan tindakannya kayak gimana, resepnya kayak gimana. Oke ya, sampai sini paham ya tentang apa itu masalah. Nah, yang kedua adalah begitu kita bicara masalah dan kita sudah paham apa itu masalah, tentunya ada perspektif terhadap sesuatu yang ideal. Nah, ini penting karena ideal itu bisa jadi beragam, setiap orang punya perspektif masing-masing gitu. Nah, karena kita sebagai seorang muslim, ini mayoritas yang ada di sini ya, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang menyimak YN Academy ini yang non-muslim juga. Terima kasih sudah menyimak. Di dalam Islam itu ada namanya Al-Fikrul Islami. Ya. Kalau saya tulis Al-Fikrul Islami. Al-Fikrul Islam. Berpikir Islami. Nah, berpikir Islami itu apa sih?
Kalau di dalam kitab Dirosat fil Fikril Islam, ini definisinya adalah al-hukmu alal waqi min wijhatin an-nadril Islam. Al-hukmu alal waqi min wijhatin nadril Islam. Jadi berpikir Islami itu adalah menjustifikasi atau justifikasi atas fakta. Ini sama ya tadi ya, min wijhatin nadril Islam, dengan perspektif Islam. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang definisi masalah, maka di dalam Islam konsep masalah itu apabila al-waqi, fakta, itu punya resultan, punya delta, punya selisih min wijhatin nadril Islam, dengan perspektif Islam gitu. Jadi kita nanti bisa menilai tuh sebuah perbuatan ini sudah sesuai nggak dengan Islam gitu. Pakaian misalnya, pakaiannya sudah sesuai dengan Islam atau tidak. Perilaku misalnya, perilakunya sudah sesuai dengan Islam atau tidak. Ucapan, perbuatan sudah sesuai dengan Islam atau tidak. Nah, disitulah nanti kita perlu mendalami dua hal yang juga penting. Pertama, al-waqi. Jadi al-waqi. Jadi kalau di dalam pembelajaran ke depan nanti ada namanya fahmul waqi, memahami fakta yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin menghukumi sesuatu, menjustifikasi sesuatu, maka kita lihat ini faktanya kayak apa sih gitu. Misalnya dalam ekonomi itu kan ada leasing misalnya. Leasing itu faktanya kayak apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah fahmud dalil. Kita memahami dalilnya, kita memahami idealitasnya. Oh, leasing itu dalam perspektif Islam karena faktanya seperti ini, maka dia misalnya ada selisihnya, ada perbedaannya, ada masalah di situ gitu karena ada resultannya, maka dianggap masalah. Nah, menyelesaikannya kayak gimana? Menyelesaikannya adalah ya menggeser realitas menjadi idealitas. Nah, kayak gitu. Manusia yang hidup di muka bumi ini, seperti tadi video di awal bahwa kita dari alam rahim kemudian lahir menjadi manusia di bumi ini, itu idealitasnya kayak apa gitu. Kalau dalam perspektif Islam kita bisa melihat salah satunya misalnya ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ya, sungguhnya Allah menciptakan manusia di bumi ya, atau menjadikan manusia di bumi khalifah, menjadi khalifah. Berarti dalam perspektif Islam, manusia itu seharusnya menjadi khalifah fil ard. Menjadi khalifah itu kalau dalam bahasa Inggris apa? The guardian of the earth ya, atau guardian of the earth. Menjadi penjaga, menjadi orang yang merawat, mengatur demi kebaikan, kemudian melestarikan alam semesta ini. Nah, itu ciri-ciri khalifah seperti itu. Yang kemudian bisa kita lihat dalam realitas kehidupan, misalnya ya kita kalau melakukan proses produksi, ya kita perlu perhatikan apakah produksi kita ini merusak atau justru membangun. Produksi kita ini membuat residu atau sampah yang melimpah atau tidak gitu. Kemudian dari proses produksi kita melakukan proses distribusi misalnya. Apakah distribusi yang kita lakukan ini merata atau hanya bermuara kepada kita saja gitu. Plus ketika kita melakukan konsumsi juga begitu. Apakah konsumsi kita ini berlebihan atau tidak? Apakah konsumsi kita ini menimbulkan sisa yang nggak termanfaatkan atau tidak? Nah, ketika kita melihat ini dari perspektif Islam, manusia dilahirkan sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai pengatur bumi, yang merawat bumi, yang menjaga bumi. Itu kita lihat realitasnya kayak apa.
di dalam diri kita kayak apa. Sehingga nantinya akan ada dua tipe manusia. Pertama, manusia yang menjadi bagian dari masalah, dan yang kedua adalah manusia yang menjadi solusi atas masalah. Jadi teman-teman nanti bisa memilih apakah ingin menjadi bagian dari masalah atau justru menjadi bagian dari solusi atas masalah. Ini akan saya jawab setelah tayangan video berikut ini. Tak kau lihat, andai saja dapat kau rasakan letihnya jiwaku karena sifatmu. Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan teduhnya jiwa. Baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu sejauh mungkin untuk melupakan. Oh. Lagi ku dapatkan teduhnya jiwa. Baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu sejauh gimana videonya? Kira-kira kita ada di mana nih posisinya? Bagian dari masalah atau bagian dari solusi atas masalah? Kalau kita dekati dengan teori lingkungan, itu manusia itu bisa berada di dua titik, ya. Dalam konteks masalah yang terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi, atau dalam istilah kerennya sekarang biasa disebut dengan disrupsi yang ada. Nah, dia bisa memilih. Pertama, dia bisa melakukan proses yang disebut sebagai adaptasi. Adaptasi ini berarti dia melakukan penyesuaian-penyesuaian agar dirinya bisa bertahan. Dan yang kedua adalah manusia bisa memilih melakukan adjustment, melakukan penyesuaian, tapi yang disesuaikan adalah lingkungan eksternalnya, atau melakukan perubahan eksternal. Oke, yang pertama kita akan bahas soal adaptasi. Adaptasi. Bicara adaptasi, yang paling sederhana
ada resepnya, namanya 5R. Apa saja 5R? Ini supaya kita gampang menghafalnya kan. 5R pertama adalah referensi. Hari ini kita melakukan pembelajaran seperti ini, kuliah bareng, itu termasuk meningkatkan referensi, menambah ilmu, pengetahuan, mungkin merubah dari aspek kemauan, ya. Kalau ilmu pengetahuan bertambah, namanya aspek kognitifnya yang bertambah. Kalau dari sisi perasaan, kemauan, itu sisi afektifnya, ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan biasanya dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau dari aspek afektif, dari tidak mau menjadi mau. Dan yang ketiga, ada aspek namanya konatif, dari tidak bisa menjadi bisa. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, ada aspek habit, namanya dari tidak biasa menjadi biasa. Gitu. Itu referensi. Semakin banyak kita memahami sesuatu, mengenal sesuatu, mengambil insight dari sesuatu, kemudian belajar dari pengalaman, baik itu dari membaca, dari menonton tayangan film atau apapun, kemudian dari mendengarkan mungkin podcast dan lain sebagainya, kita bisa menambah referensi. Yang kedua adalah relasi. Ini penting karena kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Kita hidup dengan banyak orang yang beragam, orang yang berbeda-beda. Nah, orang yang berbeda-beda di sekitar kita ini sebenarnya punya misi. Misinya apa? Untuk kita ambil sisi kebaikannya, kita ambil pelajarannya, kita ambil inspirasinya. Makanya teman-teman yang berbeda-beda, yang beragam ini, walaupun ada yang sifatnya mungkin julid gitu, ya kita bisa belajar, oh ada manusia yang perilakunya kayak gini. Ada yang pelit, oh kita lihat yang seperti ini. Dan beragam lagi yang lain yang bisa kita dapatkan kebaikan inspirasinya. Dan selain kita bisa mendapatkan itu, kita juga bisa membuat jejaring. Kita saling bekerja sama dengan mereka. Jadi potensi kita ini kan beragam juga. Nah, potensi ini kalau bisa disatukan, itu menjadi sebuah kekuatan yang lebih baik. Makanya relasi itu menjadi penting. Kayak misalnya komunitas yuk ngaji. Nah, ini kan komunitas yang membangun relasi antar potensi. Nah, disinilah kita bisa membangun potensi itu menjadi lebih kuat, lebih baik untuk kebaikan tentunya. Yang ketiga setelah relasi adalah reaktualisasi. Jadi apa yang sudah kita pahami, kemudian apa yang menjadi bagian jejaring dari sekitar kita, ini bisa kita aktualisasikan. Aktualisasikan itu ya bisa membuat kita lebih bahagia, karena kita bisa aktual di situ, bisa eksis di situ. Yang kedua, reaktualisasi ini bisa membangun kebahagiaan untuk orang lain. Jadi kita bagi kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah refleksi. Refleksi, perjalanan yang kita lakukan tadi untuk menggali masalah, kemudian mendiagnosa masalah, menyelesaikan masalah, itu perlu ada evaluasi. Dalam bahasa lain muhasabah, kita lihat kembali ke belakang, apakah ada sisi yang harus diperbaiki, apakah ada sisi yang harus ditambah, atau bahkan dikurangi, sehingga tujuan yang menjadi fokus kita ini menjadi lebih terarah, tercapai. Dan yang kelima adalah rekreasi. Nah, ini juga yang penting. Jadi teman-teman perlu piknik lebih jauh, perlu melakukan recreation. Jadi recreation itu adalah satu titik di mana seseorang sudah mengakumulasi segitu banyak pengalaman, pengetahuan, aktualisasi. Kemudian dia harus berpikir lagi step up apa yang harus dilakukan, next level apa yang harus dia buat, level up apa yang harus dia tempuh. Nah, itu rekreasi. Dan itu bisa terjadi ketika kita melakukan proses
berhenti sejenak. Atau kalau dalam sirkuit balapan itu ada namanya pit stop. Jadi pit stop itu adalah satu ruang, satu tempat di mana pembalap dan timnya sekaligus mobilnya atau motornya itu berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk mengisi bensin kembali, untuk mengganti ban, untuk melakukan refreshing dan seterusnya. Jadi jangan lupakan aspek yang R yang kelima, rekreasi. Jadi dengan ngopi, ya ngopinya lebih kental misalnya, pikniknya lebih jauh misalnya, berenang, nyelam ke air, nyelam lebih dalam gitu ya, loncat lebih tinggi dan seterusnya. Jadi ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih daripada hari ini. Nah, ini proses adaptasi. Artinya kita melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri. Nah, berikutnya, hal yang juga penting adalah kita melakukan perubahan pada aspek eksternal. Ya, karena kalau perubahan dalam diri saja tidak cukup, maka lingkungan kita juga perlu berubah, karena itu merupakan bentuk dari kepedulian. Nah, ada dalam Islam satu istilah yang disebut sebagai dakwah. Ya. Menyeru, atau bahasa kita apa ya, berbagi, sharing, menyampaikan sesuatu. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebaikan gitu. Jadi dakwah itu sebenarnya komunikasi, karena sama kan, dari sender kepada receiver. Hanya muatannya, kontennya ini adalah muatan konten kebaikan, konten-konten yang faidah. Nah, dalam teori sederhana tentang komunikasi, kalau kita ingin menyebut dakwah adalah komunikasi, itu dikenal dengan SMCR. Nah, ini teorinya Berlo ya, tentang komunikasi. Jadi komunikasi ini kan sederhananya, atau kita bicara dalam konteks dakwah, itu kan dari S pertama, sender, kepada receiver, penerima. Lewat apa? Lewat channel, lewat medium. Apa yang disampaikan? Message, pesan, atau konten. Jadi 4 komponen ini yang menjadi penting dalam proses komunikasi kita, proses berbagi, proses melakukan perubahan. Sehingga kita perlu nanti melakukan analisa di 4 titik ini ketika ingin menyampaikan sesuatu, ketika kita ingin melakukan perubahan terhadap sesuatu. Karena kalau kita sudah punya satu kesadaran bahwa hidup kita bukan hanya untuk kita saja, tapi juga ada prinsip tadi berbagi, kepedulian, maka kita juga pengen dong orang lain juga ikut berubah menjadi lebih baik. Makanya pendekatan paling sederhana adalah melakukan pendekatan komunikasi. Dan komunikasi itu nggak hanya lewat lisan gitu. Komunikasi itu luas karena dia mentransfer simbol, dan simbol itu tidak hanya dalam bentuk verbal. Makanya pendekatan ini menjadi lebih penting. Jadi sangat penting bahkan. Jadi pertama kita harus lihat R-nya, receiver-nya. Ketika kita ingin berbagi, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita perlu tahu receiver-nya itu siapa, penerimanya itu siapa, gitu. Sehingga kalau kita tepat mengidentifikasi receiver-nya itu siapa, maka komunikasi kita jauh lebih efektif dan efisien. Nah, receiver itu adalah manusia tentunya, dan manusia itu beda-beda, beda umur, beda usia, usia sama umur sama ya, beda usia, beda berat badan, beda tinggi badan, beda bahasa, beda suku, beda kulturnya, beda status sosialnya, beda status ekonominya, bisa beda asal daerahnya, dia daerah dari pedesaan atau perkotaan, bisa jadi juga dia kulitnya itu putih atau kulitnya hitam gitu, dia itu kekar atau bulat gitu. Nah, pendekatan-pendekatan ini penting karena kalau kita tidak mengetahui secara spesifik receiver-nya itu seperti apa, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu nanti jadi nggak efektif. Yang kita inginkan adalah perubahan kebaikan, bisa jadi yang dihasilkan adalah kebencian gitu ya. Misalnya kita ingin menyapa audiens kita yang sebenarnya ini lucu-lucuan aja gitu, tapi kalau kita sapanya salah, ya itu bisa menjadi malah benci, malah dia nggak jenak gitu. Misalnya kita sebut fisiknya gitu ya, padahal kulturnya orang yang disebut fisiknya sering dikenal dengan body shaming itu seringkali
menjadi sakit hati gitu misalnya. Kamu yang gendut tuh, kamu yang pendek, yang hitam misalnya. Nah, itu karena dia tidak memahami karakter dari receiver. Oke, jadi paham ya. Identifikasi pertama adalah melakukan identifikasi receiver. Yang kedua adalah kanal atau channel atau medium. Jadi receiver ini ngumpulnya di mana sih? Mereka ada di mana? Jangan-jangan kita ngomong tapi mereka nggak ada di situ. Nah, sekarang ini ada medium namanya online, selain offline ya. Jadi kita juga perlu tahu mereka adanya di mana. Oh, ternyata receiver kita ini adanya di Instagram, di Facebook, mungkin bukan di Twitter, karena Twitter segmentasinya bukan itu pada receiver yang sudah kita identifikasi tadi. Jadi kita perlu tahu nih receiver kita ada di mana. Oh, ternyata mereka suka nongkrongnya offline aja di kafe-kafe gitu. Oh, ternyata mereka selain di kafe mereka juga pegang handphone dan mereka terkoneksi dengan dunia online. Nah, analisis atas kanal atau medium, nah ini menjadi penting. Jadi intinya adalah kita mengetahui di mana mereka berkumpul. Jadi kita paham ruang jumpanya di mana. Yang ketiga adalah analisis atas message. Kontennya apa gitu. Jadi kalau kita sudah kenali misalnya, oh receiver kita ini anak muda ya, usia 20-an. Kanalnya di mana? Oh, mereka itu lebih dekat sekarang di dunia online gitu. Message-nya seperti apa yang kita harus paskan? Kontennya kayak apa? Tentunya bukan konten-konten yang seserius ini ya, karena saya yakin ini yang sedang menyimak ini teman-teman yang serius gitu. Mungkin kontennya lebih receh, lebih sederhana untuk dipahami. Nah, dari situlah kita nanti bisa menentukan kontennya apa. Dan dari receiver, kemudian kanal, kemudian konten, ya message tadi, yang paling penting dalam komunikasi adalah kita ingin membangun apa yang disebut sebagai frekuensi. Jadi frekuensi ini yang menjadi penting karena komunikasi akan efektif dan efisien kalau sefrekuensi. Sefrekuensi ini definisinya bisa lebih detail, bisa kita pahami. Misalnya sefrekuensi bahasanya, sefrekuensi stylenya, sefrekuensi kulturnya, sefrekuensi outfit yang dipakai gitu ya, sefrekuensi tempatnya dan seterusnya. Sehingga tadi kembali kepada proses adjustment yang ingin kita lakukan. Jadi kita ingin melakukan perubahan di lingkungan eksternal itu efektif dan efisien, tentu untuk membangun sebuah kebaikan bersama. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sharing bareng di sesi tanya jawab. Silahkan tulis pertanyaan, masukan atau apapun di kolom Q&A ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Demikian. Dah gitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ana kembali lagi. Kenapa syekhnya balik lagi? Tadi Ana mau ngasih makan onta, tiba-tiba ada orang duduk di tempat Ana. Tadi Luffy-nya kemana, Syekh? Kagak tahu, dia lagi mencari One Piece katanya. Astagfirullah. Mencari itu ridho Allah, bukan mencari One Piece. Aku mau bertanya, boleh? Lah, tidak boleh. Boleh dong. Ya udah boleh buat kamu. Ya, oke. Syekh, tanya dong. Ya. Syekh, mancing mania, curhat dong. Ya gitu dong. Oh ya, Syekh, mancing mania, curhat dong. Ya, naam. Oke. Mau tanya Syekh, apakah Luffy dihisap oleh Allah? Tentu saja, semua kullu nafsin itu kena hisab nanti ya, mengenai amal-amal hidupnya. Ya, semenjak dia baligh
hingga menemui ajalnya. Oke. Gitu. Nah, semuanya Oke. karena itu kurang ajar. Dia tadi ngambil tempat duduk saya. Dia tidak tahu kualat ya. Mau nanya Syekh. Ya, boleh, boleh. Syekh mancing mania, curhat dong. Ya, Ya, mau nanya Syekh. ya. Nah. Itu Luffy bisa kayak karet, itu kodo apa kodar? Oh, itu tentu azab ya, azab. Azab dari Allah. Tentu Kok azab hidupnya sih? akan ribet sekali ya kalau Oh iya, tubuhnya kayak benar. karet ya. Apa kira-kira kesulitan orang yang dari karet itu ya? Ya tentu kalau dia kena minyak tanah dia akan melebar ya, akan susah Minyak sekali. tanah. Anak-anak Gen Z nggak relate. Mereka nggak tahu minyak tanah itu bisa buat rendam karet ya. Iya. Dan Tentu berarti dia- ini bukti bahwa Luffy di padang mahsyar kerepotan ya, karena kena Iya. panas. Iya, dia akan meleleh. Meleleh. Iya. Ya. Astagfirullah. ya. Astagfirullahaladzim. Itu Materi tadi yang sangat menarik. Apa? yang ngomong materi itu siapa tadi itu? Kok saya lupa follow. Itu ngomongin apa dia itu? Tidak ada dalilnya ya. Ada. Aduh. Itu dari tadi yang ngomong itu kepala sekolah kita gimana sih? Astagfirullah. Ana Rektor khilaf. itu. Ana Syekh, khilaf. Anda didatangkan jauh-jauh dari Arab ke sini tuh dari uang kampus kita, kamu tuh gimana sih? Astagfirullah. Ana Wah, khilaf. Syekh ini Iya. antum kholaf. Iya. Ana khilaf ala minhaj nubuwah. Jangan gitu dong, nanti bahaya ya. Enggak lah, Saudi kan tidak perlu. Hentikan. Saya panggil lagi Luffy ini. Saya panggil Luffy. Luffy. Kamu dipanggil di sini. Anda yang mancing-mancing tadi. Iya, iya, astagfirullah. Ya, Anda Habis yang ini ada mancing-mancing. materi apa ini, akhi? Dah, habis ini saya ada materi dari Ustadz dari China. Oh, Masya Allah, jauh ya. Oh, orang di sana di Uighur disiksa, dia di sini jadi Ustadz. Oh, dia imigran jangan-jangan. Dia imigran ya. Bukan ya. Nah, kita akan panggilkan Ustadz Felix yang akan Masya membawakan materi tentang Beyond the Inspiration. BTI. Masya Syekh Allah. kan dari Arab nih, tahu nggak BTI? Oh, itu yang sudah dibubarkan itu ya? Iya, bukan? betul. Iya. Oh, Lo tahu sih. oh iya, Ya, itu yang saya sudah mengikuti dikubarkan, berita. benar-benar. Oh, iya. Benar. Oh gitu ya Syekh ya. Apa sih pandangan pemimpin Saudi terkait pembubaran BTI? Ya, bagus ya, bagus. Antum Bagus jangan ya. mengira saya Jangan bukan orang mengira apa. Saudi. Orang mana dong? Hah? Antum Arab mana? Saya sebenarnya Tanah Abang sih. Iya, saya Dagang dagang di- sorban. Iya, nah. Oh, pantas ibu-ibu pasti pulang haji mampir situ ya biar Iya, benar. beli oleh-oleh haji ya. Benar, iya. Oh alah, ternyata dari Tanah Abang. Mm-mm. Korma, ngomong korma. Iya, benar. Ya ampun, salah kira ternyata ya. Jadi statement ini ternyata dari tadi tidak mewakili Saudi teman-teman ya. Tidak dong. Ini abang-abang lagi cosplay ini ternyata. Iya. Oke, sekarang kita putarkan videonya. Sudah siap teman-teman? Siap dong, mana nih ya Sudah materinya siap? ya? Mana coba? Mana ya? Mana ini coba dia. nih? Oke. Siap katanya siap. Between Siap. terus apa sih? Siap. Ini materi Wara'ul al-Ilham. Apa itu? Beyond the Inspiration. Saya pakai Google Translate. Wara'ul Wara'ul. al-Ilham. Waraul itu kan melihat ya. Enggak tahu juga. Iya, beyond. Jadi melihat. Beyond kan melihat beyond. lebih. Iya. Beyond apa? Waraul apa? Al-Ilham. Oh, ilham. Iya. Bener tadi berarti gua. Lu Inspiration wahyu. itu wahyu kan ilham. Iya, benar. Wahyu sama Ilham tuh temenan dulu satu kamar. Iya, benar. Lu gak tahu. Dulu satu kos-kosan loh mereka tuh. Iya, Bapak kosnya namanya siapa tuh, Pak? coba. Jibril. Enggak, bukan Iya. Jibril itu emang bapak, kan nama Jibril manusia Cisse. ada. Iya, pemain bola ada. Mana gue Oke. tahu pemain bola. Heeh. Yaudah lanjut nih, jadi muterin videonya nggak sih? Boleh dong. Ya, mau kok jadi Arab lagi? Boleh dong ya. Afdol. Wah, Afdol. boleh dongnya biasa aja dong. Pakai alat tanah abang Boleh gimana boleh dongnya? Boleh dong. Jadi gimana boleh dongnya? Ana tadi masih keselak, jadi harus minum dulu nih. Kopi wa'durroh. Wadur. Wadur. Kalau ini apa dong? Apa Kalau itu? ini. Aduh, kamu minumnya di blur begitu. Ya ini.
Itu Ini alkohol belur, ini kalau jangan-jangan. dibelur begini jadi kayak ciu ya. Kamu minum alkohol itu. Alkohol. Homer. Haram. Homer. Oh iya benar. Iya. Yaudah lanjut jadi putar dulu ini. Oh boleh, siap. Ya, siap ya teman-teman ya. Wahid, Isnin, Ain Selasa. Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha besar, yang telah menciptakan kita semuanya, dan kepada Allah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah Allah tempat kita untuk menyembah, tempat kita untuk meminta tolong, tempat kita memohon ampun, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di dunia ini senantiasa kita niatkan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan rahmahnya kepada kita bagi di dunia ini, terlebih lagi ketika di yaumil qiyamah ketika kita berjumpa dengannya. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpahkan pula hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah diajar langsung oleh Zat yang maha mulia. Kepadanya kita senantiasa menstandarkan setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, dan kita memohon kepada Allah senantiasa agar ketika di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama dengan beliau dalam barisan-barisan beliau dan dituntun oleh beliau ke surganya Allah, lalu kemudian kita bersama-sama dengan beliau bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah dirahmati Allah, dalam Islam ini ada satu formula, ada satu rumus yang senantiasa saya ingat dan senantiasa saya coba untuk bagikan kepada semuanya, yaitu adalah satu rumus ini mungkin merupakan rumus yang paling utama di antara rumus-rumus yang ada di dalam Islam, yang ada di dalam Al-Quran, yaitu bahwasanya yang tidak terlihat itu senantiasa lebih penting daripada yang terlihat. Jadi yang tidak terlihat itu lebih penting daripada yang terlihat. Dan ini semuanya sudah disampaikan oleh Allah bahkan di ayat-ayat yang pertama kali di dalam Al-Quran. Allah sampaikan misalnya dalam surat Al-Baqarah tentang perkara keimanan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah mereka yang meyakini dalam perkara-perkara yang gaib. Allah sebutkan ini sebelum Allah sebutkan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwasanya salat itu terlihat, bahwasanya zakat ataupun membagikan sebagian daripada harta kita yang Allah amanahkan itu pun adalah sesuatu yang terlihat. Tapi semuanya didahului dengan perkara keimanan yang tidak terlihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebagaimana Allah juga sampaikan misalnya ketika Allah menyifati kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya perkataan yang baik atau kalimat syahadat itu seperti pohon yang baik. Apa yang Allah sebutkan pertama kali? Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha. Bahwasanya pohon yang baik itu didahului dengan akar, dan akar ini adalah perkara yang tidak kelihatan. Baru setelah akar itu bisa menghujam ke tanah, mantap dia, lalu dia menumbuhkan batang dan daun yang mengarah ke udara, lalu bisa memberikan buah-buahan yang bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Seorang muslim ibaratnya harus selesai dengan perkara-perkara yang tidak terlihat terlebih dahulu sebelum dia bisa untuk menunjukkan perkara-perkara yang terlihat. As above, so below, kalau kata orang-orang. Sebagaimana kita menginginkan terlihat di atas itu seperti apa, maka kita harus membereskan yang di bawah terlebih dahulu. Apabila akarnya sudah beres, maka pertumbuhan yang ada di atas tanah tinggal menanti waktu saja. Maka ini juga ditegaskan oleh Allah ketika Allah berbicara dalam surat Al-Quraisy. Allah sampaikan, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bahwasanya kenapa kita harus bersyukur pada Allah, kita harus menyembah kepada Allah, karena Allah telah memberikan sebuah kekenyangan daripada kelaparan, dan Allah sudah memberikan
ketenangan atau keamanan dalam permasalahan-permasalahan yang mengkhawatirkan. Nah, ini semua adalah penunjukan bahwasanya makan atau perkara-perkara yang terlihat itu tidak lebih penting daripada aman, yaitu perkara-perkara yang tidak terlihat. Misal kalau teman-teman sekalian, ya kalau kita disuruh pilih ya, mau makan atau kita mau aman. Tentu saja yang pertama kali kita perlukan adalah aman. Karena kalau kita tidak aman, bagaimana kita bisa makan? Bisa nggak sih kebayang teman-teman sekalian kalau kita itu dikasih makan prasmanan enak banget tapi dalam keadaan ibu kita di rumah sakit lagi koma, atau yang punya anak, anaknya lagi hilang misalnya, atau misalnya dia sendiri berada dalam ancaman, dia sendiri berada dalam sebuah kekhawatiran luar biasa atas dirinya, maka dikatakan alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, bahwasanya ketika makan itu sama aman itu disandingkan, aman itu lebih penting daripada makan. Karena itulah perkara-perkara sekali lagi yang tidak terlihat itulah yang menentukan perkara-perkara yang terlihat pada akhirnya. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena begitu saya memasuki agama Islam, yang saya cari adalah mengapa Islam itu sekarang tidak terlihat seperti awalnya. Karena kalau kita bicara tentang Islam yang ada di awal-awal, Rasulullah dan para sahabat itu jauh banget dengan kita. Itu berbeda sekali dengan apa yang kita lihat sekarang. Dari segi ibadah jauh berbeda, dari segi ilmu jauh berbeda, dan yang paling utama adalah dari segi prestasi itu juga jauh berbeda. Sedangkan ilmu, lalu kemudian ibadah, lalu juga termasuk prestasi, itu semua adalah perkara-perkara yang terlihat. Pertanyaannya, kenapa kita bisa berbeda dengan mereka? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa seperti mereka? Pertanyaannya, rahasia apa yang mereka punya yang kita tidak lakukan, yang harusnya bisa kita lakukan? Itulah yang membuat saya akhirnya menulis buku Beyond the Inspiration. Lebih daripada sekedar inspirasi. Mengapa? Karena untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa, kita perlu bahan yang istimewa. Untuk menjadi seseorang istimewa, kita perlu rahasia juga yang istimewa. Maka teman-teman sekalian, Beyond the Inspiration adalah perkara untuk melebihi daripada yang sekarang. Melebihi daripada orang-orang yang ada di dunia. Melebihi orang-orang yang cuma berpikir tentang dunia. Saya sering kemudian mengambil satu perumpamaan. Kita sudah bahas tentang perkara yang tidak kelihatan, dan perkara yang tidak kelihatan ini juga ada pada orang-orang yang bukan muslim. Misal, kalau kita lihat prestasi, dari segi prestasi saja, kita tidak bahas tentang keimanan. Bill Gates itu orang yang berprestasi. Steve Jobs itu juga orang yang berprestasi. Dan banyak orang-orang yang berprestasi yang lainnya, dan mereka hidup di dunia ini dan senantiasa menebarkan manfaat dalam versi mereka. Mereka diakui sebagai orang paling kaya, mereka diakui sebagai orang yang paling pintar, mereka diakui sebagai orang yang paling kreatif, mereka diakui sebagai orang yang paling care dan segala macamnya. Dan mereka pasti punya sesuatu di dalam diri mereka yang tidak terlihat yang membuat semua itu bisa terjadi. Dan kalau saya andaikan pembicaraan kita adalah kalau ini adalah yang bukan muslim, yang jelas tidak beriman kepada Allah, artinya mereka juga tidak akan berpikir panjang sebagaimana seorang muslim ketika membahas tentang akhirat. Artinya kalau kita tanya sama Bill Gates, kita tanya pada Steve Jobs, kita tanya pada Warren Buffett dan segala macamnya, Jack Ma dan seterusnya, apakah kamu ini berbuat baik, ada hubungannya dengan surga, neraka, akhirat? Mereka pasti jawabnya tentu tidak. Karena mereka tidak meyakini surga neraka seperti yang muslim yakini. Mungkin versi mereka iya, ada balasan mungkin iya. Tapi mereka tidak meyakini surga sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Mereka tidak meyakini neraka sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Mereka tidak meyakini kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka yang berbuat baik. Dan siksaan-siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Mereka tidak yakin itu. Tapi perbuatan-perbuatan mereka ternyata cukup untuk menghantarkan mereka menjadi orang-orang yang terbaik pada bidangnya. Ibaratnya, kalau seandainya seorang muslim itu pandangannya panjang, ibarat kalau dia berjalan, dia travel, maka tujuannya lebih jauh. Sedangkan orang-orang yang bukan muslim yang tidak beriman, mereka ibaratnya travelnya lebih pendek daripada orang-orang muslim. How come? Gimana bisa? Persiapan yang mereka lakukan sekarang justru lebih baik daripada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh seorang muslim. Contoh, kita mau jalan dari Jakarta ke Bandung. Tentu saja persiapannya tidak lebih banyak daripada jalan dari Jakarta ke Surabaya.
persiapan bensin, persiapan uang, persiapan baju mungkin, dan seterusnya. Apalagi kalau pergi dari Jakarta ke Surabaya cuma untuk 1 malam, sedangkan pergi dari Jakarta ke Bandung cuma 1 malam. Jakarta ke Surabaya bisa perginya misalnya 1 pekan. Tentu persiapannya lebih banyak, tentu persiapannya lebih komplit, tentu ada banyak hal yang mereka harus bekalkan diri mereka sebelum mereka pergi. Nah, orang Muslim atau orang mukmin itu ibaratnya adalah orang yang melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang, melakukan perjalanan yang sangat lama, karena mereka tahu ketika mereka berada di yaumil kiamah saja sudah berapa lama, belum lagi kemudian yaumil mahsyar, lalu kemudian belum lagi ya segala macam perjalanan akan dilakukan. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka hanya berpikir mereka punya waktu 60 atau 70 tahun. Kalau mereka beruntung 80 tahun atau 90 tahun, itu pun sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Tapi mereka melakukan pengorbanan, mereka melakukan sebuah aktivitas-aktivitas, memilih aktivitas-aktivitas itu berbeda jauh dengan orang muslim yang sekarang. Contoh misalnya, orang-orang yang merasa perjalanannya panjang, orang-orang yang merasa perjalanannya lama, selalu merasa kurang dalam membekalkan dirinya. Selalu merasa bahwa perbuatannya itu selalu terlambat. Selalu merasa waktunya kurang. Misal, ada seseorang ditanya, 18 tahun, kok kamu nggak seperti teman-temanmu main game misalnya? Kok kamu nggak seperti teman-temanmu pacaran dan segala macam? Dia bilang, saya itu punya cita-cita yang besar. Karena saya punya cita-cita yang besar, maka umur 18 tahun saya sudah harus menguasai cara membaca laporan keuangan misalnya. Atau misalnya cara untuk mengurus satu perusahaan. Atau cara untuk memulai startup satu bisnis. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang besar. Tapi orang yang punya tujuan yang singkat, entah dia sadari atau tidak sadari, pasti akan membuang-buang waktunya karena dia merasa waktunya senantiasa banyak. Dia punya waktu yang panjang karena dia tidak punya pencapaian yang besar. Maka kita bisa simpulkan bahwa orang yang punya tujuan lebih besar, tujuan lebih panjang, tujuan lebih lama, senantiasa mempersiapkan diri lebih baik daripada orang-orang yang tidak punya tujuan sama sekali. Nah, artinya kalau seorang muslim benar-benar menyadari bahwa dia itu adalah seorang hamba Allah yang hidup dia bukan hanya di dunia, tapi setelah dunia ini akan ada perjalanan yang lain, maka seharusnya dia lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan, harusnya dia lebih banyak bersiap dalam menghadapi sesuatu, akan berbuat lebih banyak, lebih dulu untuk kemudian persiapan bekalnya. Kenapa? Karena perjalanannya lebih panjang. Ini yang merupakan rahasia daripada para sahabat. They see beyond the eyes can see. Mereka melihat lebih daripada mata yang mampu lihat. Dan permasalahan sekarang justru adalah orang cuma terjebak melihat pada mata. Orang cuma terjebak melihat pada fakta dan melihat pada realitas. Atau kalaupun mereka mau lebih tinggi, mereka hanya melihat pada logika. Mereka hanya percaya pada rasio. Tapi mereka tidak pernah melihat sesuatu dengan keimanan. Ini yang kemudian menjadi problem. Misal contoh, suatu waktu ketika Isra Mi'raj, kita tahu bahwasanya ketika itu tahun sekitar 600-an. Ketika tahun 600-an itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari kemudian berbicara pada manusia tentang apa yang dialami pada malam harinya. Beliau menceritakan, aku dibangunkan lalu kemudian dicuci jantungku dengan menggunakan air zam-zam sebelum aku melihat buruk, yaitu adalah binatang yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Kemudian aku menaikinya dan aku diterbangkan ke Masjidil Aqsa. Setelah kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, aku kemudian berjumpa dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Setelah itu kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram dan semuanya terjadi dalam waktu 1 malam. Maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang berkata, ngayal, gila, stres, nggak mungkin, bodoh, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka terbiasa melihat dengan mata. Dan keterbatasan mereka hanyalah pada yang bisa mata lihat. Kalau kita lihat dengan mata, maka Anda cuma bisa melihat apa yang bisa dihantarkan oleh cahaya kepada mata kita. Di luar tembok, kita sudah nggak bisa lihat lagi. Kemarin kita sudah nggak bisa lihat lagi, apalagi masa depan itu nggak bisa dilihat oleh mata. Mata sangat terbatas. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengkritik orang-orang yang cuma melihat pakai mata. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia, Allah katakan. Allah mengkritik orang-orang yang sangat sibuk dengan dunia.
Dengan apa kata-kata Allah? Mereka itu kalian bisa tahu mereka itu hubud dunia karena mereka cuma paham dengan apa yang zahir, yaitu adalah yang bisa mereka lihat dengan mata mereka saja. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan terhadap perkara-perkara akhirat mereka sangat lalai. Allah mengkritik dengan orang-orang yang pakai mata. Di dalam surat misalnya Al-Hakumut Takatsur, Allah menyampaikan juga bahwasanya ada orang-orang di dunia itu mereka nggak percaya karena mereka nggak lihat pakai mata. Tapi begitu dihadapkan pada akhirat, begitu dihadapkan pada neraka, maka kemudian mereka jadi yakin, ainul yakin. Mereka jadi melihat, lalu kemudian mereka yakin. Allah mengkritik mereka, kenapa kamu nggak lihat dari awal? Dengan selain matamu, kenapa kamu cuma ngandalin matamu aja sehingga kamu menjadi seseorang yang sangat menyesal ketika melihat hari kiamat, ketika melihat neraka dipampangkan di depan matamu. Nah, dan ini yang terjadi pada level yang pertama. Ketika mereka mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya itu, maka mereka tidak bisa comprehend, mereka tidak bisa memahami dengan pandangan mata mereka. Mereka bilang no picture hoax. Kalau Anda tidak punya gambar, ya itu hoax. Kalau Anda nggak punya video, apalagi itu hoax. Berarti kami harus ngelihat baru kami percaya. Ini pandangan yang pertama. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang zaman dulu dan zaman sekarang. Pandangan yang kedua adalah orang memandang dan meyakini dengan pakai logika. Maka orang-orang kayak gini, ini biasanya jadi pengusaha. Karena pengusaha itu bisa ngelihat ke masa depan. Dan pengusaha itu bisa ngelihat ke masa lalu. Dia ngelihat ke masa depan, dia ngelihat ke masa lalu bukan pakai mata, tapi dia menggunakan logika, rasio. Dia akan memperkirakan, kira-kira besok itu yang lakunya apa? Kira-kira besok itu yang akan trending apa? Maka mereka akan investasi pada perkara-perkara trending dan pada perkara-perkara yang laku. Maka namanya pengusaha pasti akan invest pada perkara-perkara yang sekarang bukan dijual. Contoh, hari ini laku cincau, besok semua jualan cincau. Itu bukan pengusaha. Itu namanya pengusaha dadakan. Tapi kalau pengusaha itu pasti dia akan investasi. Dia akan mikir kira-kira besok yang akan laku apa. Maka dia invest di situ. Dan orang-orang akan nanya, kok kamu mau-maunya kamu melakukan ini, ngeluarin duit, lalu kemudian kamu ngeluarin waktu untuk membesarkan satu usaha yang mungkin belum tentu akan jadi. Dia bilang, ini investasi Pak. Investasi itu adalah perkara yang bukan kita lihat pada saat ini, tapi perkara yang kita lihat nanti saat ke depan, beberapa tahun lagi. Ada orang ditanya, kenapa nanam jati? Jati kan baru bisa dipanen 20 tahun lagi. Maka dia bilang, ini investasi Pak. Kalau seandainya saya nggak nanam sekarang, maka 20 tahun lagi saya nggak akan pernah untuk memanen jati ini. Kenapa nanam durian? Kenapa nanam manggis dan segala macam? Ini investasi Pak. Ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha akan memandang sesuatu dengan menggunakan rasionya, dengan menggunakan logikanya, bukan hanya menggunakan matanya. Tapi yang model kayak gini pun nggak percaya juga dengan Isra Mi'raj. Kenapa? Mereka akan bilang, kalau zaman sekarang ya, sebentar, buka dulu Google Maps. Setelah dibuka Google Maps gitu kan ya, kemudian mereka dapat, wah, jarak dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Itu kalau dibuka dan Anda hitung jaraknya sekitar 1233 km. Anggap aja ke Sidratul Muntaha nggak dihitung. Berarti 1233 km kali 2, 2466 km PP. Sedangkan kuda yang paling cepat pada saat itu, satu hari dia cuma bisa berjalan 120 kilo saja. Kalau seandainya 120 kilo, berarti 10 hari non-stop taruhlah, dia cuma bisa dapat sekitar 1200 kilo. 1200 kilo berarti dia perlu 20 hari PP bolak-balik, itu pun kudanya nggak pakai istirahat sedikit pun dan penunggangnya juga nggak pakai istirahat sedikit pun. Sedangkan Nabi Muhammad bilang bahwa semua ini terjadi dalam waktu berapa lama? 1 malam. Hoax, nggak mungkin, bohong, nggak mungkin, ngayal, stres. Maka orang-orang Quraisy menjadikan ini sebagai sebuah bahan yang sangat legit untuk bisa mendiskreditkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bilang, inilah Muhammad. Kami udah bilang kan dari dulu kan, orang ini nggak bisa dipercaya. Orang ini stres, orang ini gila, nggak bisa dipercaya. Maka orang-orang ketika mereka nggak bisa melihat dengan mata, nggak bisa melihat dengan logika dan rasio mereka tentang satu perkara, cuma ada satu yang mereka lakukan. Mereka akan ngebully. Mereka akan ngejek.
Mereka akan menghina. Maka orang-orang yang punya visi lebih daripada mata dan visi lebih daripada akal, itu harus siap dibully, harus siap diejek. Ya jangankan orang-orang yang punya visi imani, orang yang punya visi dunia saja itu sering dibully. Kamu ngapain sih keluar dari universitas kayak gini, padahal bagus loh universitasnya. Karena aku merasa aku lebih pintar daripada dosenku, dan aku merasa bahwa aku lebih tahu daripada dosenku, dan aku bisa berbuat lebih baik. Dia keluar, diejek orang. Wah gila nih orang, stres nih orang, wah parah nih orang. Ternyata dia membuktikan itu baru dunia. Sedangkan ini Rasulullah bukan hanya berbicara perkara mata dan perkara logika. Bukan hanya perkara yang bersifat kelihatan, bukan hanya perkara yang bersifat rasional. Tapi Rasul berbicara tentang perkara imani. Yang pertama orang yang melihat dengan mata. Yang kedua adalah orang yang melihat dengan akal atau rasio. Yang ketiga adalah orang yang melihat dengan pandangan surga, atau orang yang melihat dengan pandangan iman. Maka ini yang terjadi pada para sahabat yang mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang-orang Quraisy menyebarkan berita ini, luas mereka berhasil untuk membuat orang-orang yang tadinya beriman menjadi goyah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mundur daripada keimanan mereka. Maka saat itu datanglah Abu Bakar yang baru dari luar kota. Kemudian orang Quraisy ini dengan semangat menyampaikan bahwa ini loh ceritanya. Coba Muhammad yang kamu bangga-banggakan itu, dia bercerita kayak gini modelnya. Abu Bakar berkata, apa ceritanya? Maka diceritakan secara runut oleh orang-orang tadi kepada Abu Bakar, dan mereka berharap bahwa Abu Bakar itu murtad, keluar daripada keimanannya. Maka Abu Bakar hanya menjawab kepada orang-orang Quraisy itu dengan perkataan, cuma itu saja ceritanya. Cuma itu saja ceritanya. Orang Quraisy tadi kemudian merasa aneh. Loh kok maksudmu gimana? Abu Bakar berkata pada mereka dengan satu perkataan yang sangat indah. Kalau seandainya ini datang daripada lisannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang lebih tinggi dan lebih besar daripada itu pun aku tetap akan meyakininya. Kenapa? Karena ia keluar daripada lisan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pembelajaran yang indah bagi kita, yaitu adalah dalam perkara keimanan, bukan apa yang dibicarakan menjadi penting, tapi siapa yang berbicara itu yang menjadi penting dalam perkara keimanan. Namun dalam perkara selain keimanan, perkara dunia, maka apa yang dibicarakan itu lebih penting daripada siapa yang berbicara. Memang betul kita dididik, siapapun yang berbicara, selama itu benar kita terima dalam perkara-perkara dunia. Seandainya dia lebih paham, umurnya lebih muda, kita terima. Seandainya dia lebih tahu tapi dia lebih miskin, kita terima. Seandainya dia lebih tahu dan dia lebih tidak lebih baik wajahnya daripada kita, lebih jelek misalnya, kita terima. Tapi dalam urusan keimanan itu semua tidak berlaku. Dalam urusan keimanan, Abu Bakar sudah menggarisbawahi, selama itu keluar daripada lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti benar. Bukan perkara apa yang dikatakan, tapi perkara siapa yang mengatakan semuanya itu. Maka ketika kita meyakini Rasulullah, maka itulah yang disebut dengan kita melihat dengan perkara imani. Dan Allah menyampaikan itu di dalam Al-Quran. Suatu waktu ketika para sahabat bertanya tentang masa depan, bagaimana keadaan Islam di depan? Bagaimana keadaan Islam ketika nanti sudah kita nggak ada lagi? Dalam keadaan mereka lagi sulit, dalam keadaan mereka dalam keadaan kalah, mereka keadaan terusir, mereka dalam keadaan kurang beruntung. Maka Allah menurunkan ayat, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya ada wilayah-wilayah yang belum kalian dapat untuk bebaskan. Allah sudah takdirkan itu semua untuk dibebaskan bagi Anda, dan adalah Allah yang maha menguasai atas segala sesuatu. Mereka diberikan kabar gembira. Mereka diberikan sebuah janji. Ketika mereka meyakini dengan perkara-perkara yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada keajaiban yang terjadi pada mereka. Ini yang kita coba ingin sampaikan. Ada satu hal istimewa yang terjadi pada mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata. Dan keistimewaan ini, misal bisa kita lihat pada seorang Sumayyah, seorang ibu-ibu yang dia baru saja masuk Islam bersama suaminya karena didakwai oleh anaknya Ammar bin Yasir, lalu mendapatkan ujian yang sangat luar biasa yang akan menjadi pelajaran hingga akhir zaman. Ammar diikat, menyaksikan dua orang tuanya disiksa di depan mata dia. Orang tuanya yang laki-laki, Yasir, lalu kemudian diikat di pohon kurma. Pada akhirnya akan meninggal, disalib di pohon kurma, disiksa dengan begitu rupa. Sementara ibunya meninggal lebih dulu karena dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf.
Suatu waktu ketika Umayyah bin Khalaf kesal dengan apa yang dilakukan oleh Sumayyah, maka dia mengambil tombak, ditusukkan dari kemaluan sampai dengan lehernya. Dan ketika itu terjadi, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Dalam kondisi penyiksaan seperti itu, kita bisa bayangkan Ammar menangis, berteriak ketika menyaksikan ibunya disiksa seperti itu. Ibunya kita sudah tahu seperti apa ketika tadi ditusuk dengan tombak. Maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, lalu Rasul berkata pada mereka, Sobron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, maka sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga pada mereka. Perhatikan apa kata Sumayyah, Allah akan menjanjikan surga pada kalian. Maka kata Sumayyah, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini ya Rasulullah. Artinya apa? Bagi dia, realitas dan fakta di depan mata itu tidak lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah jauh lebih nyata bagi dia dibandingkan realitas dan fakta di depan mata. Artinya adalah apa? Dia melihat lebih daripada mata, dia melihat lebih daripada logika, maka dia melihat dengan imannya, dan itu menjadikan dia menjadi manusia istimewa. Muhammad Al-Fatih meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataannya bahwasanya akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah panglimanya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Maka dia mengerahkan usaha yang terbaik, dia mengerahkan cara yang terbaik, dia mempersembahkan yang terbaik daripada dirinya. Kenapa? Karena dia sudah meyakini sesuatu. Sama seperti yang lain bagi orang-orang zaman sekarang, dia meyakini rezeki itu datang daripada Allah. Dia meyakini setiap jiwa akan dijamin rezekinya. Dia akan tahu bahwa semua manusia pasti tidak akan mati sebelum rezekinya dicapai. Maka karena dia sudah yakin, dia akan semakin semangat untuk mencari rezeki. Misal contoh, kadang-kadang ada yang bilang begini, rezeki itu kan memang sudah dijanjikan, tapi kan tetap harus kita ambil karena belum pasti, harus kita cari. Bukan gitu caranya. Kadang-kadang ada orang yang rezeki itu sudah yakin, dia pasti dapat, tapi dia malah malas-malasan mencapai rezeki itu. Kenapa? Sudah ada kok, ngapain lagi kita macam-macam. Ada yang kemudian tidak yakin bahwa rezeki itu ada, lalu harus berusaha keras. Dan usaha kerasnya juga mungkin percuma. Yang ingin saya sampaikan adalah, cara memandang rezeki harusnya begini. Kalau mereka sudah yakin janji Allah, melihat dengan iman, maka mereka yakin janji Allah berupa rezeki pasti ada. Sama seperti saya bilang gini, ayo teman-teman sekalian, nanti insya Allah saya mau datang ke tempat teman-teman sekalian. Atau gini deh, nggak usah datang, nanti saya undang ke rumah saya untuk makan malam. Lalu teman-teman nanya, kapan Ustadz? Saya jawab, ya mungkin besok, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, atau tahun depan. Saya nggak tahu, tapi yang jelas nanti saya kasih tahu. Nggak tahu kapannya, tapi nanti saya akan undang. Teman-teman akan bilang, oke, cuma itu aja. Beda kalau saya bilang begini, teman-teman sekalian, saya undang ke rumah saya ya. Kapan? Saya undang pekan depan, hari Senin, jam 4 sore, kita makan malam di rumah saya. Oke? Nah, maka teman-teman pasti akan, wah langsung nancep tuh. Pekan depan, hari Senin, jam 4 sore, maka persiapannya akan dilakukan dengan serius. Benar-benar. Kenapa? Karena sudah pasti akan diundang. Maka kepastian membuat kita harusnya berbuat yang terbaik. Kepastian harusnya membuat kita untuk mengerahkan yang paling hebat, yang paling sungguh-sungguh daripada kita. Dan inilah beyond the inspiration. Yang terakhir, saya pengen sampaikan satu analogi. Andaikan, teman-teman sekalian, ada orang yang meyakini, maka yang meyakini pasti akan berusaha lebih baik daripada yang tidak meyakini. Dan ketika seseorang yang meyakini itu berusaha lebih baik daripada yang tidak meyakini, dia sudah pasti akan mendapatkan prestasi yang lebih tinggi daripada yang tidak meyakini. Ada dua orang anak kecil. Satu berkata, saya akan jadi juara sekelas. Yang satu lagi berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Maka yang pengen juara se-Indonesia pasti lebih banyak belajar daripada yang juara sekelas saja. Dan akan lebih mudah dimotivasi. Pada yang pengen juara se-Indonesia dibilang sama ibunya, kamu belajar berapa lama dek? 2 jam per hari. Lalu ibunya bilang, itu tetangga sebelah pengen jadi juara sekelas aja, dia belajarnya 3 jam sehari. Maka dia langsung bilang, oke, kalau gitu saya akan belajar 4 jam atau 5 jam sehari. Kenapa? Ingat, yang tujuannya lebih panjang akan berusaha lebih berat dan lebih keras. Maka prestasinya juga akan lebih besar dan lebih tinggi. Oke, sekarang kita balik. Kalau keyakinan menghasilkan prestasi, keyakinan menghasilkan usaha, usaha menghasilkan prestasi, maka coba kita balik.
kalau prestasinya biasa-biasa aja. Apa artinya? Usahanya pun biasa-biasa aja. Kalau usahanya biasa-biasa aja, kenapa? Apa artinya? Karena keyakinannya pun biasa-biasa aja. Berarti kalau sekarang kita nilai pada diri kita sendiri, kenapa sih kita belum bisa berprestasi? Sekarang teman-teman sudah tahu jawabannya. Bisa jadi usaha yang teman-teman lakukan adalah usaha yang biasa-biasa aja, yang sama seperti yang lain. Kenapa teman-teman melakukan usaha yang biasa-biasa aja? Mungkin karena tidak ada tujuan yang diyakini pasti kita akan sampai. Bagi saya, tujuan yang pasti akan saya sampai adalah kemenangan dan kebangkitan Islam. Karena itulah setiap hari saya punya usaha-usaha yang saya standarkan dengan kemenangan Islam itu. Dan karena itulah prestasi yang kemudian saya mendapatkan, saya berharap prestasinya bisa lebih daripada yang lain. See beyond the eyes can see. Jangan hanya melihat dengan mata. Jangan hanya meyakini dengan logika. Tapi yakinilah apa yang Allah dan Rasul minta kita untuk yakini. Dan benar-benar dari hati, insya Allah perkataan kita akan meningkat, usaha kita akan meningkat, action kita akan meningkat, dakwah kita akan meningkat. Kenapa? Karena kita sudah punya tujuan yang jauh sehingga harus membekali diri kita dengan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Aduh geli. Apaan itu? Ternyata kita kedatangan hari panca. Alhamdulillah. Ada hari panca. Panca. Dunia lain. Ustadz suaranya nggak keluar, masih mute. Antum nggak tahu Ustadz nih Felix. pedang ini ya. Ustadz, mohon maaf nih ya. Ramadan begini nggak ada penampakan. Ramadan nggak ada penampakan ini. Loh, ini pedang ini, jangan salah. Oh, hari panca. Oh, berarti apa dong? Pakai gitu. Zoro nih. Yang di atas. Oh, Di atas kan Zoro. Hari panca. Zoro itu pedangnya kecil runcing gitu. Loh, Pedangnya. ini Pedang anggar dia. Itu Zoro Meksiko, Ustadz. Ini Rorona Zoro. Kalau antum itu Zoronya Meksiko. Aduh. Memang orang tua tuh susah diajak ngobrol memang. Iya, aduh. Saya nggak tua juga nggak tahu itu apaan. Aduh. Ustadz, Ini juga kita ada apa Unia wali. Husain backgroundnya langsung bocor tuh. Iya. Oh, aku kira Ustadz Husain mau cosplay jadi vokalisnya Wali. Wali murid. Oh iya bener. Mirip. Iya. Ntar aku ganti. Wah, Ustadz berarti ini ada dua vokalis terkenal nih. Iya. Wali sama Oh, Namrud. Jamrud. Kok Zamrud sih? Udah karap-harapan tadi jadinya Jamrud sih. Lu mau Namrud ya? Namrud. Sayangnya ini cuma satu nih pedangnya. Yang komen Namrud. Gue tadi nyebut Namrud. Parah lu. Waduh, mantap sekali ya subuh-subuh ini, masya Allah. Aduh, ngakak gue, aduh Ustadz. Nemu di mana itu ciputnya siapa? Alila. Itu ciput pasti tuh. Gue nggak bisa pakai kalau headset. Ustadz Felix punya kupluk. Perasaanku Luffy nggak ada pakai kacamata deh. Ini udah belekan nih mata 4 hari gak tidur, Ustaz. Aduh. Terakhir ya malam Aduh. ini ya. Terakhir, Ustaz. Iya, Malam tapi gini. nanti malam masih wisuda Oh, dong. iya, Itu kan sambil live YouTube ya tapi ya. Iya, kita live YouTube supaya bisa dinikmati oleh seluruh warga di Indonesia, masya Allah. Oh. Karena mereka wisuda cuma bisa itu dapat. wisuda kan yang nggak hadir nggak hanya mahasiswanya aja tapi Iya. orang tuanya. Oh iya, yang itu kan teknis ya, kenapa bahas di sini? Oh, nggak jadi. Aku kayak kepencoplosan mau bahas teknis. Ya udah. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A.
bumper play. Jududududududududu. Emang ada bumpernya? Ya itu. Ini barusan. Itu. Judududududududu. Oke. Ya. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Cahyo, ada nggak? Kagak ada orangnya. Nggak ada ya. Oh iya, cuma nanya. Kalau nggak ada, Iya. siapa tahu ada yang. Ini Yang Ustadz untuk Ustadz siapa lah? Ustadz Hussein dari Ahmad Abu Al-Fatih. Ini like-nya paling banyak. Ustadz Hussein, kenapa kadang kita tuh lebih gampang melakukan segala sesuatu langsung praktek aja tanpa teori-teori dulu? Seperti misal ketika olahraga, lebih gampang langsung lari aja daripada harus belajar kaki kanan apa kaki kiri dulu. Oh iya, nanti Anda keseleo baru tahu teori itu penting ya. Gimana, Ya begitu emang manusia. Nanti udah rusak tuh HP baru lu cari manual. Tolong Tat, dijelaskan tuh makhluk-makhluk yang Ya, ini untuk kasus berjalan, berlari, ini kan sebenarnya nggak ansih pada saat itu. Kita itu melakukan perjalanan untuk bisa berjalan itu berbulan-bulan loh, mulai dari lahir, kemudian merangkak dan seterusnya. Lantas bisa berjalan, bisa berlari. Nah, sebenarnya kita itu sadar atau tidak sadar sedang mengakumulasi kemampuan motorik kita gitu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi nggak sekedar itu, tapi dari tidak mau menjadi mau. Kadang kan begitu jalan jatuh itu kan nangis gitu ya. Suruh jalan lagi itu Goci kan pernah jatuh kan, terus kemudian suruh jalan lagi kadang-kadang tidak mau kan, gitu. Jadi prinsipnya kita itu sebenarnya melakukan sesuatu atas dasar membangun pola. Jadi pola itu yang menjadi penting sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu gitu. Nah, tinggal porsinya aja, mau porsinya lebih kecil atau lebih banyak. Misalnya nyetir gitu. Nyetir itu ya nggak bisa langsung nyetir gitu aja gitu. Pasti dia akan tahu mana rem, mana gas, mana yang harus diputer, kalau muter ke kiri atau muter ke kanan. Nah, kadang-kadang karena kita sudah melakukan segala sesuatu itu secara terbiasa, maka kita tidak mengikut sertakan proses berpikir yang rumit di situ. Kayak misalnya kita ngomong gini, kita ngomong itu sebenarnya prosesnya panjang, tapi karena kita sudah melakukan ini berkali-kali, membentuk pola, itu akhirnya kita begitu aja, kayak ngomong tuh ya begitu aja gitu, melakukan sesuatu secara biasa, bahkan secara otomatis gitu. Itu sederhananya begitu. Oke, mantap. Iya. Ya, luar biasa. Jadi tetap ada proses berpikir, cuman memang karena udah terbiasa, jadi ya nggak sepanjang awalnya mungkin Ustaz ya. Iya, karena nanti mungkin begitu masuk ke habits itu kan. Ya, begitu melihat ruang gitu, misalnya kita mau jalan ya, kita akan mengidentifikasi ini rumput atau tanah berair atau tanah becek gitu ya, atau lumpur gitu, sehingga kita akan bisa menebak ini kalau lumpur aku akan menginjakkan kakiku ini secara hati-hati, misalnya kayak gitu. Aku mau pakai kaos kaki ataukah tidak karena ini lumpur gitu ya. Misalnya itu bagian dari proses berpikir karena kita sudah mengakumulasi pengetahuan sebelumnya. Sehingga kalau kita berjalan pun nanti kita akan ketemu namanya ada lubang, ada duri, ada batu, ada pohon yang melintang dan seterusnya. Dan itu akan kita lakukan secara otomatis karena kita sudah tahu kalau ada duri itu beda kalau di sana nanti ada batu yang relatif stabil untuk bisa kita pijak. Kalau duri nggak kita pijak gitu. Kenapa kita nggak mijak duri? Karena kita tahu bahwa sesuatu yang tajam itu bisa melukai kulit gitu. Kalau kita menginjak sesuatu yang licin itu akan membuat kita tergelincir gitu. Itu kan bagian dari teori sebenarnya, bagian dari pola yang kita pelajari untuk melakukan sesuatu. Sehingga kita tidak mengulanginya kemudian hari gitu. Itu berjalan, berlari juga begitu, apalagi berlari. Kalau ada orang yang melihat duri dan dia pengen nginjak, berarti mungkin dia nggak melewatkan proses berpikir ya Ustaz ya.
Mungkin langsung Iya. ke cinta gitu. Jadi dia bertahan kepada sesuatu yang melukai dia gitu. Iya kan? Kalau ada orang itu kan udah tahu melukai tapi diinjek juga alias apa sih? Lu ini mau ngomongin cinta nih, main perasaan. By the way, ngomong soal lumpur, berarti kalau ada orang masuk lumpur pakai kaos kaki itu mikir apa enggak itu? Dan orang yang mencintai orang masuk lumpur pakai kaos kaki itu mikir enggak tuh? Itulah pertanyaan. Apakah pernikahan itu dilandaskan atas pemikiran atau? Ya. Ya, atau atas cinta? emosi Gue sabet berdasarkan nih, gue lumpur dan berdasarkan kaos kaki. Iya, kayak Iya. gitu. Makanya ada kan keledai pun tidak masuk ke lubang yang sama selama 2 kali ke lubang yang sama. Itu Oh. maksudnya dia Coba, keledai saja itu dibandingin bisa keledai, coba itu. menemukan pola. Apalagi manusia. Nah, berjalan, berlari, berenang, mendaki, berguling-guling. Nah, itu semuanya butuh proses berpikir dan akumulasi itu akan muncul di situ. Sehingga kita melakukan itu secara biasa karena kita sudah melampaui masa-masa sebelumnya. Atau kita mendapatkan informasi dari orang lain bahwa kalau kita menghadapi ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti itu gitu. Makanya ada namanya proses belajar kan. Belajar itu kan sebenarnya mendapatkan informasi baru yang belum pernah kita dapatkan untuk menjadi pijakan perbuatan di kemudian hari gitu. Oh, gitu. begitu. Makanya belajar biar Mumtaz, nggak Mumtaz. menginjak duri ya. Mumtaz. Gitu. Plus sama kayak tadi misalnya, Mumtaz. ada orang yang kalau pakai kaos kaki masuk lumpur, tiba-tiba dapat jodoh gitu. Nah, pola itu bisa jadi Iya. bisa diduplikasi oleh orang lain gitu. Tapi kadang-kadang kan konteksnya beda gitu. Nggak ada Beda. orang Kalau yang ternyata yang masuk sepemikiran. situ adalah sapi di kos kakein kan nggak lucu. Wah, ada kos kaki pakai kos kaki pakai sapi, sapi pakai kos kaki itu. Jodohku. Oke, Nah, next gitu. question. Apa? Dari mana? Dari Andini Retnoa. Ya. Assalamualaikum. Passwordnya. Anjing mania. Curhat dong. Tanya dong. Oh iya. Mama Dede, mantap. Kebalik ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, kadang kita tidak sadar kalau kita ini overthinking. Kapan ya kita dikatakan Terus sadar. sudah overthinking terhadap suatu hal? Nah itu batas Oh. itu yang mana itu? Nah ini bahasnya bagus. Ini banget. harus- Fokusan ini yang bahas nih. Overthinking. Harus nonton YNTV. Ya. Tuh, Belum keluar. Oh, Rizko nggak tahu, makanya dia baca pertanyaan itu. Ayo Mas. Itu tuh udah di overthinking, Mas. tapping. Ya tapi kan belum tampil, belum disiarin. Iya, overthinking Mas. Iya, tadi kan di video materi kan sudah ada. Jadi ketika kita tidak bisa mendefinisikan masalah gitu, kemudian kita dari situ kan jadi nggak tahu sebenarnya masalahnya apa. Kalau masalahnya nggak tahu, gimana mau menjawab masalahnya gitu. Sederhana itu sebenarnya. Jadi selama kita tidak bisa mengidentifikasi masalah, ya kita akan meraba, kemudian akan liar kan kesimpulannya gitu. Nah di saat kita ini masalahnya apa sih? Betul. Nggak tahu, terus kita acak kan akhirnya melakukan tindakan atas dasar Iya. yang kita pahami tadi gitu. Atas dasar yang tidak berdasar tadi ya. Atas dasar yang tidak berdasar. Wush. Mumtaz, Mumtaz Ahi. Mumtaz Aku lama-lama Ahi. pinter di sini. Apa itu webcam Fuji Film itu? Apa Kenapa itu? dia jadi Fuji Film webcam begitu ya? Aduh. Kenapa? Itu penampakan Tentang penampakan. Jepang Fuji Film. Iya. Oke. Naam. Lagi hilang sebentar. Oh ya. Oh, mau berubah kostum, bisa Bukan, ditebak. Oh, ini harusnya muncul lucu nih. Nggak mungkin nggak lucu nih, pasti lucu banget nih. Ini, ayo pasti lucu nih. Pokoknya kalau kayaknya pasti lucu sih. Udah menghilang gitu, nongol, weh, pasti ngakak banget nih. Gitu. Enggak, orang-orang mati kok.
Tuh, ini berarti ada bagian overthinkingnya gitu. Jadi, karena kita punya pola tadi kan, ini lucu nih ya, cosplay apa yang mau muncul gitu. Tapi begitu kita tahu faktanya, ini mati kok, oh mati ya berarti kita harus bersabar atas kematian. mati. Ya, monggo lanjut aja, saya mau cari. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, saya bukan syekh ya, saya Itu sudah yang jadi Luffy ya. Ya lupa, Oh iya, jadi Luffy. Hati-hati Luffy. Iya. Luffy Jepang dong. Mamaku pernah, by the way pernah kayak gitu tuh waktu di Mekah tuh. Syekh itu innalillahi lampunya gitu. Dia nggak tahu bahasa Arab kan. Mati Jadi mati ya. itu innalillahi katanya. Iya. Iya, innalillahi Ustadz, lampunya. ini ada pertanyaan Ya, lanjut lagi. lu. Dari Pertanyaan M. selanjutnya. Rizky. Ini pertanyaannya khusus buat berdua ya, Ustadz Husein dan Ustadz Felix langsung katanya. Gimana nih? Bagaimana tanggapan Ustadz-Ustadz Oke. dengan fenomena the death of expertise atau matinya kepakaran? Apakah Alah. lebih baik memiliki fokus di satu bidang itu. atau tahu sedikit tapi di banyak bidang seperti para penggiat startup anak muda sekarang gitu? Thank you, matur nuwun, matur suksma, matur thank you. Iya. Iya. Mungkin lebih baik untuk tidak expert di banyak bidang. Iya kan? Jadi tidak expert apapun. Itu expertise-nya ya, tidak expert di bidang apapun. Iya, expertise tidak expert di bidang apapun. Kemampuanmu apa? Aku nggak punya kemampuan gitu. Expert sekali. Iya, dan orang-orang seperti itu kadang malah diperlukan loh untuk mentes sebuah inovasi baru itu. Diperlukan orang-orang yang dia tuh buta segala macam. Jadi begitu didatangkan sesuatu, maka dia bisa mendapatkan apa istilahnya pengalaman baru yang orang lain akan pelajari itu. Dia akan gimana? Nah, itu diperlukan tuh expertise kayak gitu. Jadi memang ini kan persoalan perubahan yang sedang terjadi. Orang bilang disrupsi itu ya. Di mana akan ada profesi-profesi baru. Kayak dulu kan di 10 tahun, 20 tahun yang lalu nggak ada tuh profesi misalnya jadi YouTuber gitu. 20 tahun lalu kan nggak ada. Iya benar. Buzzer itu profesi apa gitu. Nah, sekarang ada. Jadi memang kita harus adaptif terhadap perubahan sehingga kita nanti bisa mengadaptasi perubahan itu menjadi sesuatu yang jadi perubahan itu bukan menggulung kita, tapi kita itu berselancar di atas perubahan, istilahnya ya. Misalnya pakar akuntansi ya. Pada masa lalu jurusan akuntansi itu termasuk favorit kan. Masuk mana? Masuk akuntansi gitu. Tapi sekarang akuntansi itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan karena sudah digantikan kan dengan software yang lebih teliti, dengan aplikasi yang itu bisa cepat terintegrasi secara global dan seterusnya. Jadi kita harus bisa membaca situasi seperti tadi yang dijelaskan Ustadz Felix di mana tadi? Di video awal tadi, bahwa ada prediksi yang harus kita gunakan, dan prediksi ini kan berawal dari sejauh mana kita memahami fakta, mafahimul waqi. Fakta ini termasuk di dalamnya adalah perkembangan fakta yang ada gitu. Jadi seharusnya kita juga harus search, oh ternyata trennya sekarang begini nih, tren teknologi itu. Misalnya dulu kalau awal-awal pandemi itu kan kita masih meraba-raba ini ada Zoom namanya. Zoom itu kayak gimana sih? Orang masih beradaptasi dengan itu. Nah, kemudian lambat laun orang menjadi terbiasa dengan Zoom. Tapi orang juga punya adaptasi baru. Oh, Zoom tuh nggak sekedar Zoom yang kamera kemudian suara yang sederhana, tapi ada teknik-tekniknya. Makanya ada kelas broadcasting gitu kan. Itu bagian dari beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Lantas ada profesi baru, trainer broadcasting gitu. Waduh. Padahal sebelumnya itu bisa jadi bukan kepakaran dia kan. Iya, dulu Marisko cuma nyapu-nyapu jalan aja dia. Iya gitu.
Jadi Iya, sambil pakai baju syekh tadi. ya, dan perubahan-perubahan ini banyak gitu, termasuk di dalamnya apakah untuk menempuh satu level tertentu orang harus belajar, orang perlu ijazah misalnya. Ijazah kan menjadi pertanyaan, ijazah itu penting nggak sih buat seorang kayak Rizko gitu, yang dia itu mahir di bidang apa namanya broadcasting. Ternyata enggak, ternyata lebih kepada aspek kompetensinya gitu. Makanya nanti akan ada pendekatan ya kompetensi lebih penting dibanding hal-hal yang bersifat formal kayak ijazah, kayak sertifikat gitu. Orang akan melihat langsung. Di dunia desain juga begitu, dan banyak hal begitu. Walaupun nanti ada bidang-bidang lain juga yang masih eksis sampai sekarang harus pakai expertise yang formal kayak dokter gitu kan. Tiba-tiba kan kita nggak bisa tuh untuk menjadi dokter dengan melihat tutorial di YouTube gitu atau menjadi gitu. Kebayang saya udah liar. Iya, makanya. Bayangan antum gimana tentang expertise yang itu berubah gitu lanskapnya itu? Iya, makanya. Iya, itu penjelasan yang sangat menarik ya tadi. Itu kalau sampai dokter ada pakai tutorial tuh ribet juga ya. Iya bener. Aduh, ya Allah. Nah, mumpung membahas overthinking. Apa lu bener-bener? Lu denger musik apa-apaan itu? Dijawab tadi kebakaran segala macem. Gua kelaparan ini, bukan kebakaran. Biasa penting gak buat lu? Hah? Lah, seperti yang antum tahu, saya kuliah saja tidak selesai. Tidak penting dalam hidup saya. Iya bener ya. Tentu tidak penting. Aku kuliahnya ekonomi manajemen. Yang sangat menarik ya dari Ustadz. Iya. Hah? Ya lanjut gimana? Ustadz Husein gimana? Apa sih lanjutannya apa? Ditungguin. Enggak tadi ada. Penjelasan menarik dari Menteri Pendidikan ya. Iya, Masya Allah. Menteri Pendidikan tadi namanya siapa? Nadiem Chandrawinata. Bukan. Ini lagi mumpung ngebahas tentang overthinking gitu ya. Ada juga yang nanya, Ustadz overthinking. Tadi bukan overthinking bahasnya. Iya nggak overthinking loh. Expertise. Oh iya ya. The death of expertise, overthinking tadi. Iya. Ya karena tadi lagi bahas overthinking. Okay. Lu berarti ngeblank 10 menit. Kayak ngeblank ini. Ini gua pakai kacamata, mata gua dong ini. Itu tadi ya. Kan ini penjelasan pakai kuping. Kenapa kacamata? Oke. Itu mulai deh lu. Ya itu sudah kan. Microslip namanya. Kalau nyetir tuh ya ada microslip gitu di mana. Iya. Oke ini orang satu ya ini kan sarjana pertanian nih. Ini lagi nggak ada yang berubah. Sarjana pertanian. Apa gunanya kamera mati kalau nggak ada yang berubah? Sarjana pertanian jadi ustad. Kemudian skripsinya tentang manggis, tapi sekarang jadi apa itu istilahnya penulis, jadi guide a heritage of Ottoman gitu. Apa sih ini pertanyaannya nih? Berarti bisa mengadaptasi profesi baru gitu atau peluang baru untuk lebih bermanfaat buat orang lain. Oke, karena kita lagi ngomongin expertise, ini ada yang nanya tentang overthinking, Ustaz. Sebuah bridging yang patah ya, seperti jembatan di tempat bencana. Tadi udah meninggalkan waktu berapa lama ya? Kok masih overthinking lagi? Itu kan itu. Lu mending tadi matiin kamera kayak Felix mirip lu. Oke, ini pertanyaan mumpung ada Ustadz Felix nih. Untuk Ustadz Felix, Assalamualaikum Ustadz Felix. Terkait, ini dari Lina. Terkait dengan bekal untuk akhirat yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kadang kita tuh lalai dalam melakukan ibadah, misal saat dikejar pekerjaan yang harus diselesaikan dan sudah memasuki waktu sholat, sehingga akhirnya kita menunda sholat. Dan saat sholat kita pun tidak khusyuk karena mikirin pekerjaan tadi. Terus bagaimana itu Ustadz? Gimana tadi suka lalai ya? Jadi pertanyaannya tadi itu tentang overthinking, Ustaz. Nggak ya? Gua yang overthinking ini. Nggak apa sih, betul kok aneh banget sih. Bekal untuk apa sih akhirat. Ustaz orang nanya kok dibilang aneh? Jahat banget. Dia tuh pengen bekal akhirat, Ustadz. Cuma dia banyak lalainya dalam ibadah karena banyak pekerjaan urusan gimana, Ustadz.
Ya. Lo kebayang gak sih ada orang nanya terus ustadznya bilang, kok lu aneh sih? Jadi gini, kita kan sudah bahas dalam Beyond the Inspiration ya, bahwa yang paling penting di dalam hidup manusia itu adalah mengetahui dia tuh mau kemana sebenarnya. Jadi tujuannya itu mau kemana. Itu dulu sebenarnya. Jadi kalau dia bisa untuk menyelesaikan problematika itu, dia sudah menyelesaikan hampir separuh hidupnya. Makanya kan ada orang bilang, gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Kenapa? Karena sebenarnya dalam perencanaan itu terletak kita tuh tujuannya mau kemana, lalu kemudian lewat mana, dan akhirnya segala macam kita itu sukses atau tidak sukses, kita tuh berhasil atau tidak berhasil, itu dinilai daripada perencanaan yang kita buat atau tujuan. Contoh misalnya kayak gini deh, kalau seseorang tuh mau pergi ke Istanbul misalnya, maka beli tiket ke Istanbul itu adalah progres namanya, adalah apa namanya, kemajuan. Tapi dia beli tiket ke Roma itu tidak progres. Walaupun dia udah beli tiket yang mungkin lebih mahal. Nah, maka mengetahui tujuan itu adalah penting sekali untuk bisa menentukan kita itu sukses atau tidak sukses. Nah, maka juga sama seperti kehidupan. Kehidupan itu juga harus kita tentukan, kita tuh tujuannya mau kemana. Kalau kita sudah tahu tujuan kita ke akhirat, benar-benar mau untuk mencapai ridhonya Allah, maka dalam kehidupan itu ada prioritas. Ada yang benar-benar urgen, ada yang urgen dan harus didahulukan. Contoh misalnya, ya kalau kita sudah tahu ya, namanya sholat itu kan adalah sesuatu kewajiban yang datang daripada Allah kepada kita. Dan itu kalau kita tahu adalah keperluan kita terhadap Allah. Ibarat kalau misalnya tanaman itu memerlukan air kan tidak kita guyur sekalian ya, tapi kan dikasih sedikit demi sedikit. Nah, begitu juga dengan manusia. Nah, kalau sudah memang kewajiban ya dikerjain. Kalau sudah kerjain ya sudah, yang lain lupakan dulu. Kalau pas sholat, apa yang kemudian Allah sampaikan untuk supaya khusyuk? Andaikan ini adalah sholat yang terakhir. Andaikan setelah sholat ini kita ketemu dengan Allah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat. Maka insya Allah sholatnya jadi khusyuk. Tapi kalau misalnya kita kerja, ya sudah, kerjalah dengan baik seolah-olah pekerjaan ini menghantarkan kita pada tadi aktivitas kita yang terakhir yang menghantarkan kita pada keridhaan Allah. Maka kalau kerja ya memang pikirin kerja, kalau memang sholat ya pikirin sholat. Jangan sebaliknya, sholat terus pikirin kerja, lalu kemudian kerja mikirin sholat. Ya itu sih sederhana, tahu tujuan dan akhirnya kita tahu prioritas. Benar-benar ya. Jadi nggak kayak terombang-ambing ya. Aduh, aku kemarin dia nanya kayak gitu juga kok kan. Mirip-mirip tuh. Kayak dia lagi ngerjain ibadah ini. Aduh, tapi ada ibadah yang penting itu ya. Aku kayak sia-sia ngerjain ibadah ini. Padahal ibadah itu kayaknya lebih banyak pahalanya. Pas dia ngerjain ibadah yang banyak pahalanya itu dia juga mikirin ibadah yang lebih lain lagi. Jadi kayak dia nggak fokus. Kayak bingung gitu jadinya tadi ya. Itulah bingung. Memang itulah yang dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya untuk menghalangi yuwaswisu fi sudurin nas itu Allah kan katakan orang-orang yang khusyuk itu siapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Siapa orang-orang yang khusyuk yang benar-benar meyakini waktu perjumpaan dengan Tuhannya, yang which is bisa jadi sebentar lagi, dan kepada Allah dia akan dikembalikan. Maka dia akan mencapai titik khusyuk itu. Contoh gini, saya sering kasih, saya punya gambar di 2009, itu gambar powerful banget. Jadi ada para mujahid gitu kan ya, mereka lagi sholat, sementara di depan mereka tuh ada senjata. Antum pernah lihat nggak gambar kayak gitu? Jadi di depan mereka tuh ada senjata dan mereka lagi sholat. Dan waktu itu mereka lagi sholat di hutan. Bukan, sholat di tengah-tengah medan. Oh, di depan musuh. Bukan. Jadi setelah sholat itu mereka mau perang. Ibarat gini deh, kalau andaikan kita lagi di perang, taruhlah perang ini ya, perang Badar misalnya. Kita tahu musuh kita lebih besar daripada kita. Kita tahu musuh kita lebih punya perlengkapan yang lebih bagus daripada kita. Nah, lalu kita itu, kalau secara hitungan manusia itu udah pasti mati gitu maksudnya. Nah, lalu kemudian dia sholat untuk yang terakhir kali. Sebelum dia berangkat pergi perang. Kemungkinan besar dia bakal meninggal. Nah, apa yang kemudian dia akan lakukan ketika sholat itu? Wah, khusyuk banget pasti. Benar-benar khusyuk pada Allah. Karena dia yakin sebentar lagi dia akan ketemu dengan minta Allah. Banget. Betul. Jadi kira-kira gitu. Nah, itu pentingnya. Jadi itulah namanya khusyuk itu artinya apa? Khusyuk itu adalah benar-benar full terhadap sesuatu yang kita lakukan ketika lagi sholat. Nah, begitupun juga dengan aktivitas yang lain. Maka Allah katakan fa'idha farokhta fangsob. Kalau kamu sudah selesai daripada satu urusan faroh, baru kemudian kita luang, baru kemudian fangsob. Fa'idha farokhta, kalau kamu sudah selesai, sudah benar-benar selesai dengan satu hal, fangsob, maka usahakan lagi yang lain. Tapi jangan kemudian kita ya tadi mikir begini, yang satu, yang lain
melakukan yang ini satu kepikiran, yang melakukan yang satu yang lain kepikiran. Nggak gitu ceritanya di dalam Islam. Maka tadi saya sebelum tadi mati kan, apakah kita sekarang nggak perlu ekspertis sebenarnya? Jangan salah loh, bisa melakukan banyak hal itu juga ekspertis yang nggak semua orang bisa. Maka kita pernah bahas tentang Risco kan ya. Risco itu ya bagusnya ketika dia bisa jack of all trades misalnya, karena itu memang itu mungkin yang dititipkan oleh Allah kepada dia, dan mungkin itu yang dititipkan oleh Allah kepada saya. Tapi tidak semua yang dititipkan itu adalah harus jack of all trades gitu loh. Sebagaimana 52 Betul. kartu itu punya gambar masing-masing dan mereka punya fungsi masing-masing. Maka kita selalu katakan kalau seandainya Allah itu punya hamba sekarang itu 1,7 miliar orang muslim, maka Allah punya 1,7 miliar karakteristik di mana dikatakan bahwa dia itu seorang hero dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi nggak sama peran kita masing-masing. Peran kita masing-masing nggak sama. Gitu. Iya. Mantap. Luar biasa jawaban dari Vino De Bastian ya. Banyak juga bidang-bidang yang kalau Zoro nggak boleh ketawa. Zoro nggak boleh ketawa. Itu di kolom komen tadi banyak yang bilang. Zoro nggak boleh ketawa ya? Nggak boleh. De Bastian. Ada Emang Zoro Bastian ya. kenapa nggak boleh ketawa? Giginya emas. Zoro kan nggak ketawa. Pasti dia ngeden ya. Mau ketawa tapi nggak Oh boleh. gitu. Ngeden. Iya, Zoro tuh gitu. Pas nggak ada orang baru kayak gitu Kesian ya. banget jadi Zoro. Ya, jadi banyak yang ngelucu pas nggak ada orang baru. Jadi pas nggak ada orang doang. Gitu. Ini sudah 357. Ini pertanyaan terakhir, tapi karena pertanyaannya banyak banget dan ada yang mirip-mirip, aku rangkum aja ya. Tentang kayaknya ini Rangkum tentang aja. tentang istiqomah ini. Tapi dari anonymous attendee, jadi nggak tahu dari siapa yang nanya. Dia nanya begini. Kalau waktu denger kajian atau bahasan Islam gini tuh kita jadi semangat Ustadz, pengen jadi bagian dari kebangkitan Islam. Tapi gak lama setelah selesai acara, biasanya semangatnya jadi luntur juga. Gimana caranya ya biar semangatnya Rukiah lu, selalu on Rukiah. terus? Rukiah. Ya. Nah, saya sedikit jawab ya sebelum Mas Husen ya. Jadi gini, itu yang saya bahas dalam buku Habits. Jadi gini loh. Yang bisa menggerakkan manusia itu ada dua. Pertama adalah pemikiran, yang kedua adalah perasaan. Catat baik-baik ya, pemikiran dan perasaan. Dan kedua, kita perasaan. tidak mengatakan bahwa pemikiran atau perasaan ini lebih kuat satu sama yang lain. Tidak. Tapi keduanya ini penting sekali. Nah, karena itulah ada seorang guru, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengatakan bahwa seseorang itu akan menjadi sempurna apabila pemikiran dan perasaannya itu menjadi satu. Yaitu adalah dia diberikan pengaruh oleh Islam. Jadi pemikirannya dipengaruhi oleh Islam, perasaannya dipengaruhi oleh Islam. Oke, sekarang saya bahas sedikit satu persatu. Pemikiran itu berkaitan dengan permasalahan benar dan salah. Itu pemikiran. Sedangkan perasaan itu tidak ada urusan dengan benar dan salah. Urusannya dengan nyaman atau tidak nyaman. Ya. Karena itulah kalau kita bicara tentang perasaan itu sangat terpengaruh oleh yang namanya habits. Kalau misalnya dia itu lagi on, lagi klik, lagi mood, maka dia bersemangat. Kalau dia tidak on, nggak klik, nggak mood, nggak nyaman, maka dia nggak bersemangat. Nah, ini namanya perasaan. Teman-teman ikut kajian, dimotivasi, lalu kemudian merasa semangat ketika itu, atau ikut training dan segala macam. Setelah pulang, lulus, kemudian dia merasa, wah ini saya kok jadi lemes lagi ya? Karena Anda baru didrive oleh satu bagian, yaitu adalah perasaan. Tapi orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah, dan Rasulullah itu juga mencontohkan bahwa mereka tidak hanya didrive oleh perasaan, tapi mereka didrive oleh pemikiran. Nah, pemikiran ini tidak seinstan perasaan. Dia dibangun sedikit demi sedikit, dia ditumpuk sedikit demi sedikit dengan menggunakan bukti, dengan menggunakan proof, dengan menggunakan argumen, lalu kemudian perlu waktu, perlu istiqomah. Nah, dia ditumpuk sedikit demi sedikit, dan akhirnya ketika dia sudah jadi, maka pemikiran dan perasaan inilah kalau di-drive sama-sama Islami, ini kekuatannya luar biasa. Itu seperti seperti kita lihat pada para sahabat, dikatakan bahwa Umar itu modelnya kayak para sahabat adalah di siang hari itu dia seperti singa, di malam hari dia seperti rahib. Kenapa? Karena dua-duanya itu sempurna, bekerja sama dengan baik, gitu kan ya. Pemikiran dan perasaannya main. Nah, berarti kalau kita itu cuma semangat ketika lagi, mohon maaf ya, misalnya lagi dimotivasi, ketika lagi rame dan segala macam, berarti itu nggak ada masalah. Berarti perasaannya sudah on. Tinggal satu lagi pemikirannya, gitu loh maksudnya. Nah, itulah pentingnya mengkaji Islam secara pemikiran, bukan hanya perasaan.
Gitu. mantap. Makanya harus baca BTI. Iya, bukan iklan ya, tapi itu adalah sebuah Iya. promosi. Walaupun udah dibubarin BTI ya. Bukan dong, beda. Terus beda. gimana tadi? Beda ya. Silakan Apoy Wali. Ustadz Husen. Eh, ada istilah self consciousness power. Waduh, apa Jadi, itu Ustaz? energi dari kesadaran diri. Dan itu tadi yang ngedrive itu visi dalam diri, dan itu biasanya muncul karena dia berpikir. Dia kesadaran yang muncul karena berpikir, dan itu sifatnya dari dalam. Makanya ini kalau kita lihat nih logonya Yuk Ngaji nih ya, Ya. yang ini nih kan, Iya, ini iya. sebenarnya kayak quote gitu ya, kayak apa, call out, tapi call outnya tuh dari dalam gitu, jadi self call out gitu. Jadi pesannya adalah bahwa perubahan-perubahan yang akan dia lakukan atau aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan itu tidak lagi dari luar, tapi lebih pada kesadaran diri yang mendrive dia untuk melakukan tindakannya. Sekaligus, kalaupun ada masalah-masalah yang ada, nanti dirinya sendiri yang mampu menyelesaikannya, gitu. Karena dia sudah punya referensi, dia punya pemahaman, dan dia punya lingkungan yang semuanya itu mendukung agar